School และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่นี่คือบ้านของพวกคุณต่อไปนี้จะไม่ถามอะไรทุกคนอย่าพูดเข้าใจไหมสอบเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาให้พร้อม Cerita berpusat pada sebuah sekolah asrama khusus yang terletak di hutan terpencil, yang hanya dibuka pendaftarannya setiap 3 tahun sekali. Sekolah ini menyeleksi murid-murid baru yang memiliki bakat dan visi istimewa, dengan setiap angkatan tidak lebih dari 13 siswa. Homeschool menawarkan program pengajaran yang unik dan suasana asrama yang nyaman menjadikannya idaman banyak orang. Namun di balik segala daya tariknya, sekolah ini sebenarnya sangat eksklusif dan penuh aturan yang ketat. Seberapa ketat aturan-aturannya? Tonton saja langsung serialnya untuk mengetahuinya. รันเจน4เหรอ Setiap 3 tahun sekali diadakan seleksi masuk. Menariknya, yang mengikuti tes bukanlah para calon muridnya, tetapi orang tua atau wali mereka yang mengikuti ujian atas nama anak. Meskipun semua sudah mengetahui betapa keras dan rumitnya aturan di sekolah ini, mereka tetap mendaftar karena memiliki alasan masing-masing. Ada yang ingin anaknya menjadi lebih berprestasi, ada yang khawatir anak perempuannya kesulitan beradaptasi di lingkungan luar, dan ada yang ingin anaknya mendapatkan perhatian penuh. Secara umum, para siswa yang masuk adalah pemuda dan pemudi berbakat dengan penampilan menawan, seolah-olah adalah magnet yang memukau setiap mata. Setiap kelas hanya menyediakan 2 beasiswa penuh kesempatan yang sangat langka. Salah satu calon muridnya adalah seorang pemuda yang sangat ingin meraih beasiswa tersebut. Karena itu berarti beban biaya kuliahnya akan sepenuhnya ditanggung dan sang ibu tidak perlu khawatir lagi. Ada seorang gadis kecil bernama Markey yang juga sangat ingin mendapatkan beasiswa tersebut karena ia adalah anak yatim piatu dan tak punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah swasta khusus seperti ini. Akhirnya, kedua murid dia dan sang pemuda berhasil diterima masuk. Pada perayaan penyambutan hari pertama, sekolah benar-benar memanjakan para siswa. Seragam baru dibagikan dan mereka disuguhi pesta ringan. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah, ke-13 murid itu akan menjalani pengalaman 3 tahun sekolah yang tak akan pernah terlupakan. Semua murid sebelumnya disuntik sedatif sebelum dimasukkan ke dalam mobil, dan ketika sadar, mereka sudah duduk di dalam kendaraan yang melaju jauh ke dalam hutan terisolasi. Di sana mereka harus menaati peraturan ketat dari Pak Amin. Pertama, semua ponsel akan disita dan tidak boleh digunakan. Kedua, murid-murid harus tidur bersama-sama pada waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh meninggalkan kamar setelah waktu tidur tiba. Pagi harinya, bangun pun harus tepat waktu sesuai jadwal. Setiap Sabtu dan Minggu mereka diwajibkan mengurus sendiri makan 3 kali sehari. Untuk hari-hari lainnya, semua kebutuhan makan telah disediakan. Ada satu aturan wajib lainnya. Murid hanya boleh berada di area sekolah dan dilarang memasuki kawasan terlarang terutama hutan karena khawatir tersesat. Namun anehnya, makin dilarang suatu hal, makin banyak murid yang berniat melakukan hal sebaliknya. Setidaknya seperti kata pepatah, anak-anak ini layaknya penjahat dan hantu terutama murid sekolah. Sekelompok siswa mencoba melakukan pelarian besar-besaran keluar dari sekolah. Kepala sekolah Pak Amin menyaksikan semuanya, tetapi ia membiarkan mereka merasakan ketakutan sebagai pembelajaran. Nai, Maki, dan Tibet sedang berjalan-jalan di sekitar asrama ketika mendengar pengumuman untuk kembali berkumpul karena jumlah siswa telah berkurang separuh. Nepen melaporkan bahwa ia sempat melihat beberapa temannya lari, dan meskipun ia tidak berbuat apa-apa, ke-6 siswa yang tersisa harus menanggung tanggung jawab untuk mencari mereka dan membawa kembali, sesuai aturan bahwa 6 siswa harus saling menjaga keselamatan satu sama lain. Setelah jumlah murid kembali lengkap, mereka menuju ke dalam sekolah. Pada saat itulah Pak Amin menjelaskan mengapa ia tahu tentang pelarian mereka namun tidak menghentikannya. Ia ingin mereka belajar arti sebenarnya dari kata rumah, bukan sebagai tempat.
tetapi sebagai kasih sayang dan persahabatan. Mereka diajarkan bahwa sejatinya teman adalah tanggung jawab satu sama lain, tidak boleh saling meninggalkan atau menelantarkan. Itulah pelajaran pertama mereka di sekolah asrama istimewa ini. Saat kembali ke kamar melalui lorong utama, Maki berhenti menatap ke arah foto para senior. Ia tercengang melihat nama Zan di sana. Adiknya sebenarnya bernama Jin, dan Zan adalah kakaknya. Ketika ia masih kecil, Zan pernah mempercayakan Maki kepada seorang suster untuk dirawat. Beberapa siswa meminta tambahan porsi makan. Tetapi guru menolak karena peraturan sekolah menetapkan tiap siswa harus mendapat bagian sama, tidak lebih atau kurang. Setelah itu mereka diperkenalkan kepada para guru agar saling mengenal. Bu Jani, sosok berwibawa yang tak hanya menjabat sebagai kepala sekolah, tetapi juga mengajar bahasa asing. Di sampingnya ada Pak Zebon, yang gemar merawat penampilan sekaligus bertugas sebagai guru psikologi, perawat, dan pengobat alami. Pak Te, sosok yang terkesan tegas dan serius, sangat mempedulikan murid-muridnya serta mengajar ilmu sosial dan sejarah. Bugil dikenal dengan suara merdu yang memukau siapa saja yang mendengarnya. Kemudian ada Pak Tram, yang selain mengajar olahraga juga memberi pelajaran biologi. Terakhir, ada wakil ketua seksi yang bertindak sebagai manajer kegiatan sekolah. Selama minggu ini tidak ada pelajaran biasa, namun Pak Amin memberikan tugas unik. Setiap siswa harus merawat seekor anak bebek. Jika ayam bebek yang dirawat terluka, hilang, mati, atau terlihat tidak sehat, pemiliknya akan dihukum. Mendengar tugas itu, sebagian besar murid tampak kebingungan seperti ayam muda kehilangan induk. Di antara mereka, hanya 3 siswa Xingzai, Hugo, dan Jin yang tidak ikut merawat bebek. Kepala sekolah melihat hal ini, tetapi tidak menegurnya karena aturan minggu itu menyatakan, jika bebek tidak terluka, tidak ada sanksi. Para siswa itu lama-lama bosan dan memilih untuk membantu satu sama lain. Sementara ketiga kelompok Pen datang dengan membawa makanan dan mulai menjelaskan cara merawat bebek dengan benar. Menyaksikan itu, Zing dan Hugo yang merasa tidak suka dengan Pen justru sengaja menghalanginya. Mereka menendang kakinya sehingga Pen terjatuh terpelanting. 2 orang itu bahkan menyendok makanan ke tubuh Pen, membuatnya kalap dan mendorong Hugo. Semua orang yang menyaksikan langsung ikut-ikut gaduh, saling mengolok sambil tertawa, hingga suasana benar-benar kocar-kacir. Hugo yang semakin kesal pun langsung mendorong balik Pen. Para cowok segera turun tangan mencegah, namun Pen tergeletak, terus mengulang permintaan maaf berulang kali hingga tenang. Melihat tindakan Hugo yang berlebihan, Yi memberinya teknik memukul jarak jauh yang efektif dan langsung mengusir Hugo menjauhi Pen. Namun, Hugo yang temperamental malah sempat ingin berkelahi. Nah, buru-buru memberikan peringatan, menyuruh Hugo jika ingin berkelahi, cukup dia saja jangan sampai menyakiti perempuan. Maki dengan tenang mengajak semua orang untuk tidak ribut. Tapi Jin malah menuduh Maki senang cari perhatian. Kepala sekolah yang menyaksikan semuanya kemudian memanggil mereka dan bertanya apakah semua sudah. Saat makan, mereka hanya mendapat roti, sosis, dan tomat roti tersebut keras seperti bata. Tidak ada yang boleh menukar makanan, siapa menolak makan harus rela tidak makan sampai jam berikutnya. Mereka pun makan meski dengan enggan. Setelah sarapan, mereka kembali ke area bebek. Pen memberi nama bebeknya. Begitu pula Maki dan Ye. Karena sulit memberi nama, mereka mengikuti saran Tebot dan menamai bebek itu Bo 1 dan Bo 2. Meski terlihat lucu, para cowok tampan tetap menerima nama-nama tersebut. Yang lain hanya berdiri melihat sambil berharap mendapat makanan tambahan untuk bebek mereka. Karena Ye baik hati, dia menerima permintaan dan bahkan menamai bebek 3 teman lainnya. Lalu datanglah Pak Amin, bertanya apa pelajaran yang dapat mereka ambil dari merawat bebek tersebut. Semua terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Maka Pak Amin menetapkan bahwa mereka harus terus merawat bebek hingga mereka benar-benar memahami pelajaran dari pengalaman itu. Hugo marah dan mengeluh, "Saya tak belajar apa-apa dari ini." Menanggapi itu, Pak Amin pun mengajukan sebuah tantangan.
Siapa saja yang bisa menjaga bebeknya tetap selamat hingga tanggal yang ditentukan akan mendapatkan hadiah spesial saat makan. Kelompok bebek itu sama sekali tidak terlihat lagi, dan aturan mengatakan bahwa siapapun yang bebeknya hilang wajib mencarinya. Siswa yang berhasil menemukan bebeknya masing-masing boleh tinggal untuk sarapan. Namun jika tidak kembali saat waktu sarapan, berarti mereka tidak makan hari itu. Jika bebek tak ketemu, mereka akan dihukum. Semua anak panik karena tidak menemukan bebek dan masih telat sarapan. Hugo malah jadi beken karena dianggap dermawan. Ia menyisihkan 6 potong roti untuk 6 siswi. Saat mereka membagi setengah dari roti untuk teman-teman laki-laki, semua ikut membagikan juga karena mereka berpikir, lebih baik berbagi daripada menderita sendirian. Setelah sarapan cepat itu, lomba pencarian bebek pun dimulai kembali. Dindai mengajak Hugo bermain di luar untuk menenangkan pikiran dan mendekati lokasi lomba. Saat asyik, mereka menemukan seekor bebek yang tergeletak tak bergerak. Saat dicek, bebek itu ternyata sudah mati. Hugo mengecek nama di tag bebek dan kaget saat menyadari itu bebek miliknya sendiri. Ia pun berubah gelap hati dan dengan cepat menukar tag bebeknya dengan tag bebek milik Ben. Akibat kejadian ini, semua murid dipanggil ke ruang rapat oleh Guru Amin. Di meja terlihat bebek mati yang tagnya tertulis milik Ben. Semua terkejut karena biasanya Ben dikenal sangat telaten merawat bebek. Ben mencoba menjelaskan bahwa bebek itu bukan miliknya, tapi Guru Amin tidak percaya dan menjatuhkan hukuman. Ben harus mengurung diri di dalam kamar untuk saat ini. Keesokan harinya, para siswa lainnya mendapatkan hadiah berupa makanan spesial. Kepala sekolah mengatakan bahwa walaupun tampilannya hanya hamburger, bahan bakunya istimewa dan telah disiapkan sangat lama. Semua siswa mulai menikmati hidangan tersebut hingga akhirnya mereka menyadari bahan spesial itu ternyata berasal dari bebek-bebek yang selama ini mereka pelihara. Semua murid merasa jijik dan tidak terima. Kepala sekolah hanya menjelaskan bahwa ini adalah hukuman dan menolak menjelaskan alasannya, dan juga melarang siapapun bertanya lebih lanjut. Tak percaya, sekelompok siswa langsung berlari ke kandang bebek untuk memastikan. Dan memang tidak tersisa satupun bebek di sana. Situasinya sudah di luar kendali. Sebagian siswa takut ikut-ikutan akibat ancaman hukuman, sehingga memilih kembali ke ruang belajar. Namun kelompok yang lain mulai merencanakan cara untuk melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Baru mereka berniat mencari telepon untuk mengirim sinyal SOS, Guru Amin muncul dan memerintahkan mereka kembali ke ruang kelas. Meskipun mereka mengetahui 36 jurus terbaik adalah strategi utama, langkah pertama mereka belum juga dimulai karena guru dengan tegas memegang tongkat pemukul. Akhirnya, semuanya hanya bisa masuk ke dalam kelas. Guru itu kemudian mengunci pintu sebelum mulai mengajar. Seorang murid naik dengan sedikit ragu bertanya, "Kenapa pintunya dikunci, Pak?" Sang guru menarik napas panjang, menegaskan bahwa sejak saat itu tidak akan ada diskusi atau interupsi. Siapapun yang bertanya harus diam dan patuhi aturan, tidak ada pengecualian. Mereka duduk tenang dan disiplin saat pelajaran sejarah dimulai, namun suasananya terasa sangat aneh. Guru membagikan selembar kertas pengakuan dosa kepada setiap siswa. Mereka diminta menuliskan segala kesalahan yang telah mereka lakukan sejak masuk sekolah. Jika tidak mengikutinya, mereka akan dikurung di ruangan itu hingga waktu tidur tiba. Karena itu, semua murid terpaksa menuliskannya. Keesokan paginya, Maki terbangun dari mimpi buruk yang telah lama menghantuinya sejak kecil. Saat ia melihat jam, ternyata waktu olahraga pagi sudah lewat dan hari itu tidak ada bunyi bel sebagai tanda bangun. Ia segera membangunkan teman-temannya dan berlari ke lapangan. Meskipun beberapa gadis masih terlelap dan memilih untuk tidak ikut. Akibat ketidaksempurnaan jumlah peserta, 6 orang yang hadir akhirnya harus menggantikan bagian yang seharusnya diambil oleh teman-teman yang absen. Mereka harus terus lari hingga kehadiran lengkap. Kelompok yang datang terlambat akhirnya tiba, namun 2 orang masih belum muncul, sehingga mereka tetap tidak diizinkan berhenti. Para yang terlambat ini harus duduk dan menyaksikan teman-temannya menerima hukuman gara-gara mereka sendiri datang terlambat. Saat sarapan, makanan yang disajikan sangat buruk. Nasi terlalu lembek, ayam terlalu gosong,
seperti daging babi. Beberapa murid mencoba protes atau ingin membuat kekacauan, namun kepala sekolah tiba-tiba datang dan menegaskan satu aturan. Kalau kalian tidak mau makan, kalian akan membuat teman-teman yang lain dihukum. Dan jika makanan tidak habis, kalian harus melewatkan makan berikutnya. Terpaksa, mereka semua harus memakan makanan tersebut tanpa protes lebih lanjut. Nai tidak mengerti mengapa pada hari pertama guru mengajarinya agar saling mencintai satu sama lain. Namun kini mereka malah harus menghadapi hukuman yang konyol seperti ini. Sang kepala sekolah menjawab dengan tenang, "Kalau kalian benar-benar mencintai satu sama lain, jangan pernah menipu teman." Mendengar itu, mereka pun menahan diri dan memakan semua yang tersisa di meja. Setelah itu, Maki dan Wai menemui Bu Jani untuk menanyakan kabar Ben. Guru tersebut mengatakan bahwa Ben sedang menjalani perawatan psikologis karena dikurung sendirian. Bagi siapa saja yang ingin menemuinya, hanya diperbolehkan setelah jam pelajaran usai. Beberapa hari terakhir ini, para siswa lebih sering dihukum dan jarang benar-benar belajar. Ketika diminta penjelasan, Bu Jani hanya tersenyum dan memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut. Tak lama kemudian, tiba saatnya pelajaran dengan Bu Zilak. Para siswa diberikan sebuah pertanyaan panjang dan sulit untuk dijawab dalam waktu 5 menit. Siapapun yang salah membuat seluruh kelas tidak boleh pulang. Meskipun jawabannya benar-benar menantang, Ibu Zilak duduk mondar-mandir sambil berceloteh dan menambahkan lagi dan lagi. Setiap kali ada yang salah menjawab, pertanyaan baru pun muncul. Mereka harus terus menjawab hingga semuanya benar. Sementara itu, Ben masih dikurung di sebuah ruangan. Seorang guru datang mengantarkan sebutir permen dan berkata bahwa ia sedang menjalani terapi, lalu pergi. Ben duduk meringkuk di sudut ruangan, terus-menerus menangis minta maaf. Situasi itu membuatnya teringat masa lalu. Ketika di rumah ia sering dimarahi dan dikurung oleh ayah tirinya, karena dianggap tidak normal seperti anak-anak lain. Saat Ye dan Maki datang menjenguk, mereka menemukan Ben sangat gelisah dan memegang kepala dengan kedua tangan. Dibutuhkan waktu lama untuk menenangkannya. Ben memiliki ingatan yang sangat baik, ia bahkan masih ingat bahwa bebeknya pernah terluka di kaki kiri. Jadi bebek yang mati itu bukan miliknya. Ia juga mengingat dengan detail ciri-ciri bebek-bebek lain di kandang. Namun, tentang bebek yang mati, ia tidak yakin tersebut milik siapa, karena selama ini ia belum pernah melihat bebek itu sama sekali. Make merasa ada yang janggal dari semua ini. Mungkin ini sebenarnya merupakan sebuah pengaturan oleh para guru, agar ada alasan untuk menghukum mereka. Tanpa ragu, Ye segera berlari mencarinya ibu guru, dan bapak guru memberitahu mereka semua tentang kejadian itu. Ye sangat sadar jika ia langsung menuduh guru, kemungkinan yang dihukum justru teman-temannya, bukan dirinya sendiri. Zepon tersenyum dan menasihati Ye kalau memang sudah menemukan masalah, sebaiknya cari solusi dulu bersama guru. Jangan langsung meninggalkan teman-teman yang masih bingung. Ketika Nai dan Tibet yang juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mendatangi Ye untuk menanyakan apa yang terjadi. Ye bercerita semuanya kepada mereka. Nai merasa ini semuanya seperti sebuah pelajaran yang coba disampaikan para guru kepada mereka. Ye merasa situasinya cukup kompleks. Ye sangat sensitif terhadap konflik internal, karena sebelum datang ke sini, ia juga mengalami cacian dan dianggap gila oleh orang-orang dewasa, hingga akhirnya dipindahkan ke homeschooling. Orang tuanya meninggal dalam keadaan yang mencurigakan, dan keluarganya meyakini Ye terlibat dalam kematian itu. Saat di sekolah lama, ia pernah dituduh menggoda seorang guru, bahkan orang tua gurunya pun tidak percaya pada Ye, hingga akhirnya ia dikirim ke sekolah ini. Masalah utama sekarang adalah bagaimana mereka bisa mengungkap kebenaran di balik insiden bebek mati itu, karena hal itulah yang memicu hukuman bagi mereka semua. Setelah berpikir bersama dalam kelompok berempat, muncul kesimpulan bahwa mungkin seseorang sengaja menimpakan kesalahan itu kepada Ben. Keesokan harinya, saat mereka sarapan, anak-anak sedang meneliti apakah ada yang salah dengan makanan hari ini. Tiba-tiba Pak Gifon datang membawa sebungkus makanan dan meminta Gianggai untuk menyampaikan ke Ben. Bukan hanya hari ini, tapi juga beberapa hari selanjutnya. Gianggai datang menghampiri Ben dengan membawa makanan tersebut. Melihat kondisinya, ia merasa canggung.
tetapi berusaha tetap terlihat baik-baik saja. Namun, ia merasa yakin bahwa insiden bebek itu berkaitan dengannya, sehingga ia memilih berdiri menunggu. Saat itulah Hugo tiba-tiba muncul dan menyerang Jiang Gai. Hukuman lanjutan pun dilakukan. Mereka harus push up sebagai bagian dari hukuman fisik. Kelompok perempuan sudah terlalu lelah dan tidak sanggup melanjutkan, sehingga para anak laki-laki harus menggantikan mereka. Hugo tidak tahan dan hanya mengeluh beberapa kalimat singkat. Hugo kemudian menceritakan bahwa hukuman-hukuman ini dimulai sejak Ben dikurung, karena ada seseorang yang tertuduh secara salah menggantikan Ben, sehingga guru Cho memberlakukan hukuman tersebut. Guru ini percaya bahwa jika ada yang bersalah, maka orang tersebut harus mengaku, supaya semuanya bisa kembali normal. Setelah mengamati selama beberapa hari, Jingshai dan Hugo menjadi yang paling dicurigai. Melihat Hugo tetap bungkam dan tidak mengakui kesalahannya, Jingshai yang terbakar emosinya akhirnya terdorong secara fisik. Akhirnya, Jingshai merasa bersalah dan bersama Hugo mengakui kesalahan mereka. Mereka berdua jujur bahwa Hugo yang telah menukar tanda nama Ben dengan tanda bebek, dan itu juga kesalahannya. Namun ternyata Pak Amin sudah mengetahui sejak lama bahwa bebek yang mati itu bukan milik siapapun secara spesifik. Ketika ditanya mengapa memilih dirinya, Pak Amin hanya menjawab bahwa ia teringat pada seseorang dari masa lalu, senior angkatan keempat bernama Gian. Mereka, Gian dan Maki, seolah dua anak kembar yang lahir dari satu rahim, tak heran memiliki kemiripan kuat. Dahulu, Gian juga pernah menjadi ketua kelas, dan suatu hari nanti Maki akan dipertemukan dengannya meski belum sekarang. Pada tengah malam, Pak Amin memanggil semua murid untuk belajar mendadak. Ia ingin memberi mereka kesempatan istimewa pulang akhir pekan ini, namun hanya ada satu tempat. Siapapun yang memperoleh jumlah suara terbanyak dari teman-temannya, dialah yang akan dipilih. Besoknya ujiannya bahkan lebih menantang. Bu Guru Japong meminta mereka menulis surat untuk orang tua di rumah. Sejumlah murid yang sebelumnya dikenal sebagai tukang ngeluh berusaha memenangkan simpati perempuan, membeli minuman untuk teman-teman. Mereka bahkan berjanji akan jadi budak air selama masa ini jika dipilih. Tak lama kemudian, Jian mendekati Jiang, tapi Bu Guru langsung menegur bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Jian yang merasa disindir marah tapi tak bisa berbuat apa-apa karena Nai malah membelanya. Fan punya sifat agak kuno tapi tetap dipercaya. Ia pura-pura rapuh demi mendapat simpati, lalu saat sedang menyapu halaman sekolah tiba-tiba berakting seolah pusing berat. Ia menangis air mata buaya, bersedih seolah sejak kecil selalu lemah tak berdaya sampai daun jatuh pun bisa membuatnya tumbang. Melihat bahwa aksi pura-pura pingsannya belum memuaskan, ia pun tak sadarkan diri total agar tampak lebih dramatis. Teman-temannya segera membawanya ke unit medis, sementara ia terus mengoceh ingin pulang ke rumah. Gadis ini sungguh licik sebelumnya saat di rumah. Ibunya terlalu sibuk mencari uang sehingga tidak memperhatikan dia. Jadi dia sengaja melukai diri sendiri agar mendapatkan perhatian. Tak cukup sampai di situ, dia juga turun ke dapur dan berpura-pura membantu Pen memasak. Lalu dengan sengaja melukai tangannya sendiri. Kebetulan Fuji melihat semua itu. Dan bahkan ia sempat menyentil Feng, mengomentari bahwa kala itu Feng memainkan perannya terlalu bagus, lebih dramatis dari sekadar lumpia isi bumbu. Fuji kemudian menegur Feng, menyuruhnya berhenti berpura-pura menjadi korban, karena tindakan seperti itu bisa menjebak orang lain. Lebih parah lagi, Bill malah mengira Feng sengaja membuat masalah. Pada sore harinya, Bill melihat Feng terjatuh dan tercebur darah di kepalanya. Lalu ia langsung dibawa ke unit medis. Di sana, Feng kembali memainkan perannya, pura-pura lemah di hadapan Bu Japon. Feng berkata bahwa ia ingin pulang ke rumah dan berkumpul dengan ibunya. Namun Bu Japon dengan bijaksana mengatakan bahwa kadang kita harus menerima kenyataan bahwa ibunya sebenarnya ingin ia tetap di sini. Akhirnya, setelah berbagai drama dan manuver emosional, tibalah saat pengumuman pemilihan murid dengan suara terbanyak. Tak sulit untuk menebak siapa pemenangnya Feng, dengan suara terbanyak, yakni sekitar 6 suara. Fuji menentang keputusan agar Feng boleh pulang karena ia merasa Feng telah curang dan menipu semua orang. Teman-temannya pun berpendapat bahwa Fuji hanya cemburu.
karena ia tidak mendapatkan kesempatan untuk pulang. Hanya Fuji yang berseteru dengan seluruh teman sekelas sampai Pak Amin datang. Meski begitu, Fuji tetap yakin bahwa apa yang ia katakan benar, sementara Fong bersikeras bahwa ia tidak berbohong atau menipu siapapun. Pak Amin kemudian hanya menggelengkan kepala dan memutar beberapa rekaman video yang menarik. Pertama adalah ekspresi wajah Feng sebelum pingsan, kemudian adegan saat ia memukul kepala sendiri. Meskipun Fong terus membantah, video-video tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semua itu hanya akting yang sengaja dibuat. Bu Japon menjelaskan bahwa guru-guru di sini sudah memahami kondisi emosional dan latar belakang tiap siswa, dan bahwa Feng sebenarnya tidak sakit atau lemah secara mental. Karena itu, hasil pemungutan suara dibatalkan, tak ada yang boleh pulang. Fuji tetap keras kepala, terus bersikukuh bahwa ia tidak berbohong, dan meminta semua orang mempercayainya. Namun suasana makin memanas. Semua orang sudah terlalu kecewa untuk mendengarkan pembelaan Fong. Bahkan Fong pun bangkit dan pergi meninggalkan ruangan. Fong kembali ke kamar, berusaha berharap bahwa Bill akan memberinya simpati terakhir, namun ia juga sudah terlalu kecewa. Setelah mendapat teguran dari Fuji, ia memutuskan untuk keluar dan menyendiri. Ia menyarankan agar teman-teman tidak terlalu keras terhadap Fong, mengingat di tempat seperti ini satu-satunya yang bisa mereka andalkan adalah satu sama lain. Setelah itu, Ye dan Maki keluar mencari Fong, namun tak menemukannya dimanapun. Mereka bertemu 3 anak laki-laki di luar, lalu membagi tugas mencari Fong secara terpisah. Mereka berlari ke seluruh penjuru sekolah, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, Fong terlihat berdiri di lorong lantai 2. Beth yang melihatnya segera menenangkan Fong dan menyarankan agar ia tenang dan melompat ke bawah tempatnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak akan bahaya, meskipun akan menyakitkan. Sambil merangkulnya, Beth mengatakan, "Tenang saja, kita bisa atasi ini bersama." Pen berusaha meminta maaf kepada Bill karena telah membohonginya, dan berjanji tak akan mengulangi kesalahan itu. Namun Bill masih kesal dan memerintahnya makan salak. Teman-teman lain pun menenangkan Feng dan mengatakan bahwa jika ia tenang, mereka semua akan memaafkannya. Karena semua hal butuh proses untuk bisa diperbaiki. Malam harinya, Bu Giani menemui Pak Amin, menunjukkan kekhawatiran bahwa metode pengajaran ini sangat berbeda dari angkatan sebelumnya, dan khawatir semuanya akan menjadi kacau, bahkan bisa terjadi hal buruk. Pak Amin menjawab bahwa kegagalan bukanlah akhir segalanya, dan ia meminta Bu Giani untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Keesokan harinya, Bu Giani memanggil semua murid dan memberitahu bahwa keesokan harinya akan ada ujian. Murid-murid pun panik karena selama semester ini hampir tidak belajar, jadi merasa tidak siap. Namun, Bu Giani berkata ujian ini akan menguji pengetahuan dan keterampilan dasar mereka. Dan tidak mau ada pertanyaan apapun, ia juga tidak memberitahu mata pelajaran apa yang akan diuji. Saat ujian dimulai, Pak Amin mengungkapkan bahwa ujian ini melibatkan semua kemampuan, akal, kecerdasan, talenta, strategi, dan kekuatan fisik. Siapa yang menang akan mendapat hadiah. Sambil ia mengeluarkan ponsel, peserta yang berhasil melewati ujian boleh menggunakan ponselnya untuk menelepon seseorang. Setiap murid boleh memilih mata pelajaran yang mereka kuasai dan menggunakan cara apapun untuk menyelesaikan ujian. Tes terdiri dari 3 babak. Sejak sekolah berdiri, hanya 1 orang yang pernah mencapai babak final, yaitu Gian. Terdapat 5 pilihan mata pelajaran untuk dipilih, dan murid boleh memilih sesuai kemampuan masing-masing. Di setiap ruang ujian, para pengawas terlebih dahulu memberikan intimidasi psikologis sebelum menanyakan alasan peserta memilih mata ujian tersebut. Di ruang sejarah, mereka menghadapi sekitar 100 soal dalam 30 menit. Untuk tes fisik, murid hanya perlu memenangkan lomba lari melawan Pak Tram. Ujian bahasa Inggris berlangsung selama 1 jam, di mana murid harus menemukan pesan utama yang ingin disampaikan penulis dari potongan teks. Bila nilainya tinggi, murid lolos. Jika rendah, langsung gagal. Ruang pertanian menjadi pilihan Bill dalam 1 jam. Peserta harus menemukan setidaknya 12 jenis bunga,
dan merangkainya dalam vas. Ruang sains juga memiliki batas waktu 1 jam untuk menjawab 20 pertanyaan. Karena diperbolehkan menggunakan strategi apapun untuk lolos, Hugo dan Dindai memilih duduk di dekat Ben agar bisa bekerja sama. White merasa sistem ini tidak adil dan menyuarakannya pada pengawas. Namun dia hanya mendapat jawaban diam. White bahkan meminta Pen untuk menutupi jawabannya hingga Dindai mengancam akan merobek lembar jawabannya. Akhirnya, White dan Pen hanya bisa bekerja sama agar teman-temannya yang menumpang itu tetap bisa ikut lolos. Saat ujian dimulai, semua murid sibuk mengerjakan. Bill masuk ke dalam hutan untuk mencari bunga, tetapi hanya menemukan satu jenis saja. Dia tersesat, sampai menangis kesal di tengah hutan dan enggan melakukan. Di ruang bahasa Inggris, teks yang diberikan terasa sangat aneh, hampir tidak saling berkaitan hingga Pen berinisiatif untuk menyelesaikannya bersama. Berkat kerjasama, mereka baru berhasil menemukan jawaban yang tepat saat waktu hampir habis. Di ruang sejarah, semua murid terus-terusan mengerjakan soal karena waktu yang terbatas. Sejak kecil, Bill sudah tertanam dalam pikirannya bahwa hanya peringkat pertama berarti sukses, di bawah itu tidak ada artinya. Hal ini berasal dari lingkungan keluarganya yang menuntut kemenangan dengan cara apapun. Setelah berjuang keras setengah jam, akhirnya hari ini ia berhasil menjadi juara pertama. Dua pemuda yang mengikuti tes fisik justru mengalami kesulitan lebih berat karena berlari sekuat tenaga, tapi tetap tak mampu mengejar sang guru, hingga mereka kelelahan dan terkapar di tanah. Saat guru yang juga atlet nasional itu berbicara, keduanya merasa menyesal karena terlalu cepat membanggakan diri sebelumnya. Semua peserta yang gagal pada putaran pertama ditandai dengan tanda kecil di dahi, lalu dikumpulkan ke ruang rapat untuk menyaksikan teman-temannya melaju ke babak selanjutnya. Para pemenang langsung diarahkan ke kelas Ibu Japon untuk persiapan ujian selanjutnya. Seorang peserta yang sedang mengenali kembaran saudaranya pun dibuat panik, dia senang sedikit, sedih lebih banyak. Pada babak kedua, Ibu Japon menekankan pentingnya analisis mendalam, pertimbangan matang, dan pemahaman tugas secara detail untuk bisa lolos. Setelah pengarahan, mereka diminta berganti pakaian lalu menuju lapangan yang sudah dipersiapkan dengan beberapa kursi terlihat seperti permainan kursi musik. Hugo tampak berharap mengikuti tantangan ini, namun harapannya langsung pupus. Aturan sederhana di permainan ini justru memicu kerusuhan. Tibet berdiri dan menyerukan agar kursi-kursi itu dirusak agar tak ada yang bisa lanjut ke babak berikutnya. Ia lalu merusak kursi Hugo dan hampir menghancurkan milik Sukana, sehingga suasana hati pun menjadi tegang. Di tengah kekacauan itu, Ibu Jani masuk ke lapangan. Ia meminta murid-murid untuk tidak terus berteriak dan berkelahi, melainkan merenungkan penyebab kegagalan mereka. Awalnya kerusuhan cukup hebat, ada yang melempar, saling dorong, bahkan menangis karena stres. Baru setelah diprotes cukup keras, para siswa menghentikan kekerasan dan kembali duduk untuk mendengarkan instruksi. Ibu Jani mengatakan bahwa mereka harus memainkan permainan ini dengan adil, siapapun yang menggunakan kekerasan otomatis diskualifikasi. Jingsai dan Hugo awalnya enggan ikut, tetapi sisanya setuju bersama Maki, maka permainan pun dimulai. Meski aturan melarang perkelahian, siswa masih saling mendorong dan menarik satu sama lain. Kelompok cowok cepat-cepat berduel untuk menggulingkan Hugo agar Pen bisa duduk lebih dulu. Kelompok cewek juga begitu, tetapi Maki tidak ikut karena posisinya sudah direbut Jingsai. Pen pun nekat maju membela Maki, dan dalam upayanya menarik kursi, dia terjungkal semua demi menjaga kursi Maki. Pada akhirnya hanya tersisa satu kursi untuk Jingsai, dan Hugo bertarung sengit. Kali ini Jingsai lebih cepat, tapi mereka berdua tetap saling mencakar dan berebut kursi. Musik dihentikan, dan tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan kursi mereka dinyatakan gagal dan mendapatkan tanda hitam di dahi. Mereka lalu dipanggil ke ruang pertemuan. Saat babak kedua dimulai, musik dimainkan lagi. Beberapa siswa merasa ragu bermain lagi dan Fan memutuskan mundur karena merasa bersalah. Terakhir, hanya tersisa satu kursi untuk babak final. Ibu Japon mengingatkan sekali lagi aturan permainan sebelum musik dimainkan. Tapi sebelum mulai,
ia meminta semua orang berhenti sejenak untuk merenungkan kembali. Tiba-tiba guru ingat bahwa ancang-ancangnya hanya cari tempat duduk, bukan harus duduk di kursi. Maka seluruh murid pun duduk lesehan di lantai, menunggu musik berhenti sambil khawatir kepanasan karena sedang siang. Hingga sang guru mengumumkan, semua telah lolos babak itu. Babak terakhirlah yang benar-benar brutal, karena langsung diawasi oleh Pak Amin. Mereka harus menjawab satu pertanyaan dalam waktu 1 jam. Aturan tetap sama, boleh melakukan segala cara untuk menemukan jawabannya, tapi hanya berhak berbicara 1 kali. Tiap murid mendapat selembar kertas kosong dan diberi waktu 1 jam untuk mencari jawaban, kemudian kembali ke ruangan. Ketegangan meningkat karena masing-masing menempuh jalan sendiri. Ada yang menyalakan lampu untuk menerawang kertas, ada yang berpikir keras, ada yang merendam kertas di air, ada yang menggunakan es di dapur agar tulisan muncul. Ben pernah mengalami trik serupa saat pelajaran seni, menyarankan agar kertas dekatkan ke lilin agar kata-kata muncul. Namun, setelah semua metode mereka coba, tak satu pun berhasil. Kertas tetap polos dan waktu habis. Ben Nung dengan berani menjawab bahwa melawan bukanlah solusi, karena sejak awal dalam ujian memang tidak ada apapun. Jawabannya terdengar logis, tetapi tetap salah, sehingga dihasilkan catatan ke-10 yang muncul. Kelompok lainnya mendapatkan tambahan waktu 1 jam untuk mencari jawaban. Ye mengaku dia juga ingin memiliki telepon agar bisa menelepon wartawan dan membongkar sekolah ini demi kepuasan sendiri. Sementara Naike berharap mendapatkan penghargaan untuk mengetahui mengapa ayahnya mengirimnya ke sini. Tibet sangat merindukan ibunya yang seorang musisi. Sejak ayahnya meninggal, kondisi ibu Tibet memburuk secara drastis, bahkan semangat berkaryanya hilang. Karena itulah, Tibet bercita-cita menjadi dokter demi menyembuhkan ibunya. Namun suatu hari, ibunya meminta Tibet tetap tinggal di sekretariat, karena Pak Amin menjanjikan beasiswa penuh seandainya Tibet berhasil lulus ujian. Kini, yang terpenting bagi Tibet hanyalah mengetahui keadaan ibunya. Maki menjalani ujian dengan semangat coba-coba saja, karena memang dia tak memiliki seseorang untuk dihubungi pulang. Ia hanya ingin tahu apa rencana Pak Amin sebenarnya. Meskipun ia tak mengungkapkan alasannya, ia tetap bersikukuh agar mereka saling membantu dalam menjawab soal ujian ini. Sepertinya sang guru memang ingin memberikan pelajaran khusus melalui ujian tersebut. Keempat murid itu berpikir keras, berjalan dari tepi sungai hingga ke dalam perpustakaan. Namun tak juga menemukan alasan mengapa ujian itu harus menggunakan kertas kosong. Misteri terus terjaga dan tekanan semakin menebal. Tiba-tiba itu saja yang dikatakannya, meskipun raut wajah mereka menunjukkan kebingungan dan ketidakpuasan. Namun, ada satu pesan lagi yang ingin ia sampaikan. Teman sejati harus tahu bagaimana berkorban untuk satu sama lain, bahkan jika itu berarti ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pada malam itu, mereka semua berkumpul membahas soal ujian sebelumnya. Walaupun tidak ada yang dipulangkan, Maki merasa semua mendapatkan hadiah, yaitu saling memahami satu sama lain. Tiba-tiba ia melihat guru Gyapon berlari sendirian keluar, dan tanpa pikir panjang, Maki mengikutinya. Tapi Tibet segera menahannya. Dengan jujur, Maki mengaku bahwa ia masuk ke sekolah ini untuk mencari kakaknya. Di tempat lain, seseorang sedang dikurung di suatu ruangan. Saat itu Pak Amin mendatangi Giana dan mengatakan bahwa siswi baru Maki membuatnya teringat pada Gian. Mendengar nama Maki, Gian terkejut dan gemetar. Selanjutnya, ia dibawa ke ruang lain oleh para guru untuk dirawat. Namun Gian menolak dan menjerit minta dilepaskan. Sementara itu, Maki bercerita kepada Tibet bahwa kakaknya telah hilang selama 6 tahun. Ia yakin para guru menyembunyikannya di sekitar sekolah ini. Namun saat mereka akan melanjutkan pencarian, mereka mendengar langkah orang, lalu tiba-tiba menyadari harus berhenti dan menepi. Tibet menasihati Maki untuk kembali lebih dulu, karena melanjutkan pencarian bisa membuat mereka tersesat atau bahkan ditangkap kembali. Keesokan harinya, guru memberikan tugas penting, membuat presentasi ilmiah atau sejarah, lalu menganalisis betapa pentingnya topik tersebut bagi dunia.
Ia memberikan tanggung jawab akademis yang cukup menantang membuka jalan bagi para siswa untuk menunjukkan kematangan pikiran dan rasa tanggung jawab mereka. Setelah itu, mereka akan presentasi di depan kelas. Tugasnya dikerjakan berpasangan. Jadi para siswa memilih sendiri teman sekelompoknya. Van ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan Bill, tetapi ia mendapatkan penolakan yang cukup besar. Sementara itu, Ben menyadari Van tidak punya teman, lalu mengajaknya bergabung ke timnya. Ketika kelompok Botu belajar bersama di perpustakaan, Tibet dengan lembut berbisik kepada Maki bahwa dia bersedia membantunya menemukan kakaknya, Gian. Chozani memperhatikan dua anak ini tiba-tiba jadi akrab dan mencurigai mereka menjalin hubungan yang tak jelas. Kemudian dia menegur Nai, tapi Nai hanya tertawa dan berpaling menjadikan suasana mereka malah saling menggoda. Kelompok Jingzai dan Hugo justru malah cuek, sibuk dengan godaan satu sama lain tanpa serius belajar. Setelah kejadian ini, Chozani menetapkan aturan nomor 7. Semua siswa dilarang menjalin perasaan romantis di sekolah. Sekolah ini ingin menanamkan nilai persahabatan yang tulus saling membantu, bukan cinta remaja semata untuk para siswa. Hugo menyadari bahwa Guru Jani sedang menasihatinya, tapi dia bukannya malu malah memilih untuk sedikit menantang. Jingzai pun tidak terlalu peduli dengan aturan tersebut. Ia bahkan terlihat menggoda Nai dan diam-diam tertarik pada Tibet. Bagi Hugo, hubungan itu hanya sebatas lewat. Fuji merasa tidak suka teman dekatnya itu begitu mudah jatuh cinta menurutnya. Jingzai menyerupai ayahnya yang sering selingkuh. Saat kelompok itu belajar bersama, Fuji memperhatikan mata Jingzai yang terus terpaku pada Nai. Suasana memanas ketika tiba-tiba sebuah mangkuk dan sumpit terbang melayang ke mulut Jingzai, membuatnya langsung membalas dengan kemarahan yang sama. Ia kemudian mengejek dan menyerang balik, bahkan menyeret jerit ke urusan keluarga. Jingzai yang sedang emosi luar biasa lalu menarik rambut dan menyeret Jingzai. Setiap kali mereka berdua bertengkar hebat, Ben selalu ikut terpancing emosi, sementara teman-teman lain buru-buru datang melerai. Mereka benar-benar sulit memisahkan dua gadis pemarah itu. Hingga akhirnya guru datang dan berhasil menghentikan pertengkaran tersebut. Fuji duduk lemas di kursi sementara Jingzai pergi keluar ruangan dengan marah. Alasan Jingzai begitu emosional adalah karena ingatan lama tentang keluarganya yang pernah menghancurkannya. Pernah suatu kali ayahnya menangkap ibunya berselingkuh, lalu meninggalkannya dan sang ayah begitu saja tanpa merasa bersalah. Jingzai terluka dalam melihat ayahnya ditinggal begitu saja, sementara ibunya bersikap seolah-olah tak bersalah, bahkan pergi ke kamar bersama laki-laki muda lain. Kejadian itu benar-benar menyentuh Jingzai secara emosional. Di sisi lain, Hugo melihat Jingzai duduk sendirian dan memutuskan untuk mendekatinya. Ia adalah sosok yang ramah dan perhatian, terutama kepada wanita. Sementara itu, Nye dan Ye tampak sibuk mengerjakan tugas beauty test. Dan Ye rupanya menyimpan rasa kagum pada kebaikan dan penampilan Nye. Ye bahkan bertanya padanya apakah ia bermaksud menjadi single kompetitor atau rival menandakan ketertarikan diam-diam. Ketika Bill menanyakan tipe idealnya, Nye menjawab, seseorang seperti Ye. Namun, Ye tampak tidak terlalu menggubris pujian itu. Pada malam harinya, Jingzai dan Hugo berjalan ke tepi sungai untuk melihat bintang-bintang. Mereka berbagi momen tenang, terbaring di pinggiran sungai seperti ulat yang sedang bermetamorfosis, momen penuh keintiman dan pemikiran mendalam. Jingzai pun membuka ceritanya tentang kehidupan pribadinya yang penuh penderitaan dan ketidakpedulian dari orang tua. Kebetulan ayah dan ibu Hugo hanya terlalu memperhatikan kakaknya yang bernama Hunter. Ketika Hunter meninggal karena suatu alasan, orang tua langsung menyalahkan Hugo. Sementara itu, sepasang kekasih Hugo dan Jingzai santai berbincang, tanpa menyadari bahwa seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Di tempat lain, Maki dan Vibet melihat Guru Gipon dan Guru Jani berjalan keluar dan berniat mengikuti mereka secara diam-diam. Namun Ben memperhatikan mereka. Maki sangat ingin menyusul hingga mendadak kabur terburu-buru. Ben ingin mengejar tapi takut dihukum. Lalu mereka saling menyemangati dan akhirnya ikut menyusul. Ben melompat ke mobil yang terparkir di halaman untuk kabur. Namun makin jauh mereka berjalan,
terasa seperti berada di labirin tidak menemukan jalan utama kembali dan terus berputar di tengah hutan. Hugo masih optimis bisa kabur dan terus berlari. Keberuntungan mendatangi mereka saat bertemu dengan mobil patroli polisi malam yang membawa mereka untuk mengawal. Hugo merasa ada yang aneh dari petugas itu. Dia ingin turun, tetapi sang petugas tetap menyetir dan membiarkan mereka hampir keluar dari situ. Namun pada akhirnya, mobil tersebut berhenti kembali di sekolah dan mereka langsung ditangkap lalu. Keesokan harinya, Pak Amin mengumumkan adanya Lizard Game, sebuah permainan di mana ia memiliki kekuasaan tersembunyi untuk memberi tugas pada anggota tim tanpa mengungkap identitasnya. Permainan ini hanya akan selesai jika ada yang berhasil menebak siapa si Lizard dalam waktu 3 hari. Jika berhasil, sang Lizard akan terkena hukuman. Jika tidak, semua yang berpartisipasi akan kehilangan akses ke kabar dari surat-surat yang dikirim sebelumnya. Permainan pun dimulai. Tibet menjadi orang pertama yang menerima telepon, lalu diikuti tiap anggota kelompok secara bergiliran. Aktivitas belajar tetap berjalan seperti biasa, sementara Pak Amin membagikan tugas khusus melalui pesan rahasia. Bagian back khususnya menjadi tugas dari si Tanlan. Fuji tidak boleh tidur sampai tugas selesai. Melihat kondisi itu membuat Tibet dan Nye Iba lalu setuju membantu membersihkan sejenak. Saat semangat menganalisis hewan masing-masing secara tertulis di papan, ternyata masih tersisa 4 orang yang belum mengungkap identitas. Menjelang tengah malam, Pen diperintahkan oleh Tanlan untuk berlari-lari mengelilingi lapangan selama 2 jam. Karena Tibet dan Nye sudah membantu membersihkan pagi harinya, mereka juga dihukum. Bahkan Bi Feng turut diseret. Melihat kondisi teman yang cedera, Tibet menunjukkan rasa empati dengan meminjamkan bahunya untuk menggendong leher Feng yang terkilir. Keesokan harinya, ketika Tibet dan Maki sedang membaca, mereka diberikan tugas baru, merapikan buku berdasarkan kategori dan abjad. Fuji kembali dilewatkan saat jam makan. Begitu juga Ye, gara-gara memberikan jatah makannya kepada Ye. Mereka tidak hanya kelaparan, tapi juga harus menyapu lapangan bersama Maki. Saat ini, hanya Jin dan Bill yang belum diberikan hukuman, karena mereka mengaku bukan Tanlan. Fuji mulai curiga terhadap Jin, karena rumor bahwa Jin pernah membakar pabrik milik ayahnya buatnya mempertanyakan apakah Jin mampu menyiksa teman-teman lain. Rahasia tersebut mengejutkan seluruh kelompok sampai tidak bisa dipercaya. Namun Jin merasa tindakannya benar, karena pabrik itu dulu merugikan banyak orang. Kedua saudara Mok tampak seperti orang kehilangan ingatan, dia membisu, tidak merespons apapun. Namun ketika Bu Japon bertanya, tiba-tiba mereka mengangguk pelan. Guru itu kemudian membawa tumpukan surat yang ternyata kosong, tidak ada satupun surat di dalamnya. Ia berkata bahwa mungkin keluarga mereka tidak pernah mengirim surat ke sini, atau surat balasan mereka entah disembunyikan oleh Dewa Bunglon. Setelah berkata demikian, ia tenang melangkahkan kaki dan membiarkan murid-muridnya kebingungan dan kesal setengah mati. Selepas ritual bunglon itu selesai, Pak Amin kembali memerintahkan Pak Cham memulai permainan baru tepat pada malam itu. Tanpa peringatan, Hugo tiba-tiba membuka matanya lebar, berdiri tegak dan menatap kosong. Ia bertanya sesuatu tentang kamar terapi. Suaranya terdengar samar, hanya membuat teman-temannya tambah bingung. Di lokasi berbeda, Bu Dilach mendadak menghilang. Pak Amin mendapati dirinya dikritik dan ditegur keras. Ia hanya menyebut bahwa Bu Dilach sedang sakit, tanpa menyebut sakit apa, lalu menyerahkan instruksi kepada Pak Cham untuk mencarinya dan membawanya kembali. Setelah itu, ia membawa Hugo atau Jingsai menonton video lama. Video itu menunjukkan Bu Dilach bersama adiknya, membuat Bu Dilach menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, tim Hugo duduk bersama membicarakan Hugo dan Jingsai sejak mereka dibebaskan. Saat pagi tiba, Maki bertemu dengan Dindai di depan kamar mandi. Ia tampak pucat, terpaku dan sulit membuka mata, sepertinya baru saja mengalami pengalaman yang sangat mengganggu. Maki baru tenang kembali setelah ditepuk pelan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari Pen, dan ketika mereka berdua berlari turun, ternyata sebabnya sepele. Salah satu dari mereka mengambil makanan partnernya. Meskipun sudah dipisahkan, mereka tetap terus bertengkar.
Sementara itu, permainan yang dipimpin oleh Pak Cham pun dimulai. Setiap orang mengambil sebuah pemintal. Yang berwarna hitam akan menjadi satu tim, putih tim lainnya. Kemudian tiap-tiap tim mengambil alat sesuai warna mereka dan harus saling bertanding. Pak Cham mengambil 2 orang mewakili masing-masing grup 2 kakak beradik yang tampak percaya diri, seperti mengatakan, "Ini lapangan saya, aturan saya." Permainan selanjutnya mengharuskan mereka saling menepis tali yang diikat di badan mereka yang putus duluan dinyatakan kalah. Permainan terdengar begitu brutal. Keduanya langsung saling dorong dan rebut tali, dan salah satunya bahkan terluka sampai berdarah tapi tak mau berhenti. Sahabat-sahabat lain pun merasa permainan ini terlalu ekstrim dan mendekat untuk melerai. Namun keduanya kukuh tak melepaskan tali mereka meski tahu akan kena hukuman. Tak tahan melihat kejadian tersebut, Maki lari maju dan mencabut tali itu tanpa peduli apakah dia akan diberi sanksi. Pak Cham pun marah, ia menghukum mereka bertiga, masing-masing 30 pukulan rotan. Namun tiba-tiba Nai maju dan bahkan meninju Pak Cham. Pada akhirnya, keempat anggota grup super tersebut dihukum. Bersama tak ada satupun yang berani membantah karena mereka semua sepakat hukuman itu terlalu kejam dan tidak masuk akal. Sementara itu, kedua saudara dibawa ke ruang khusus. Meskipun masih bersaudara, mereka jelas membenci satu sama lain. Ketika ditanya mengapa mereka saling membenci, ternyata jawaban sang ibu sangat memprihatinkan. Satu dari mereka selalu disayang ibu tetapi dibenci ayah, sedangkan yang satunya lagi sebaliknya dibenci ibu tetapi disayangi ayah. Akibatnya keluarga itu terpecah 2, penuh dengan persaingan dan rasa cemburu di antara anak-anaknya. Ayah sangat menyayangi Mark, sering membandingkannya dengan Hugo, sedangkan ibu selalu membela Mark. Akibatnya, rumah tangga mereka menjadi penuh ketegangan. Melihat situasi tersebut, Ben menasihati kedua saudara ini agar tidak saling membenci. Nasihat Ben membuat mereka merenung dan mulai menilai kembali hubungan. Kelompok yang kalah kemudian dibawa oleh kepala sekolah, Bu Jani, ke sebuah pohon sebagai tempat introspeksi. Mereka diminta untuk berlutut di depan 4 lampu dengan nomor urut, sebagai bentuk pengakuan kesalahan, sementara Bu Jani mengawasi. Sementara itu, kelompok yang menang dibawa ke dapur untuk menerima bahan masakan. Mereka dilarang membagikan bahan tersebut kepada kelompok yang kalah, dan kedua tim harus bersaing lagi di babak berikutnya. Di tengah kelaparan, Ben diam-diam menyelipkan sedikit makanan untuk teman-temannya yang kalah, menjadi satu-satunya bantuan yang menyelamatkan mereka. Meski hanya croissant, itu sudah cukup untuk sedikit mengganjal perut mereka. Tak lama setelah itu, babak pertandingan berikutnya dimulai dengan aturan yang sama. Mereka mengundi untuk membentuk 4 pasangan tanding. Hugo awalnya melawan Jingsai, tapi ia memilih mengalah karena tidak toga menyerang Jingsai. Di babak kedua, giliran Fuji melawan Jin. Fuji memenangkan pertandingan itu dan bahkan membantu Jin untuk memenangkannya, menunjukkan sifatnya yang sportif. Babak ketiga mempertemukan Feng dan Bill. Mereka sempat bertengkar hebat, menangis, tapi akhirnya berdamai. Hasil pertandingan mereka berakhir imbang setelah keduanya mengundurkan diri secara bersama-sama. Babak terakhir sangat berat bagi Pen dan Mark. Mereka memilih melepaskan tali kendali meski tahu akan mendapat hukuman tidak makan sampai hari Senin. Mereka merasa lebih baik menyerah daripada harus saling memukul, jadi menyetujui keputusan itu. Pak Cham pergi meninggalkan mereka, sementara Pen dan Mark bahagia saling memeluk merasa itulah keputusan yang benar. Sementara itu, Sisi yang menyesal harus berlutut sepanjang hari di bawah terik dan mulai kelelahan. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip dengan suara Pak Gilacak. Bu Jani meminta kami semua untuk tetap di tempat agar dia bisa segera memeriksa. 4 dari kami, yang terdiri dari Pen, Mark, Maki, dan satu lagi, saling cemas dan bergegas mencari ke lokasi suara tersebut. Akhirnya kami menemukan guru Gilach. Ia terlihat gemetar di sebuah sudut, hanya bisa bergumam pelan. Maki bertanya di mana Gian berada. Namun guru hanya menjawab bahwa ia tidak ingat, sambil mendesak agar semua segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, 2 guru pria datang bersama Bu Jani. Kami disuruh kembali ke sekolah. Di perjalanan, Maki menceritakan kepada teman-temannya kisah tentang keberadaan kakaknya, Gian.
Tiba-tiba Ye teringat bahwa saat pertama kali tiba di sana, ia tidak mendengar teriakan apapun dari dalam hutan, yang membuatnya merasa suara yang kami dengar tadi adalah milik Gian. Saat guru Gilaj dibawa keluar, Maki pun bertanya tentang kata-kata guru semalam yang berkaitan dengan Gian. Namun guru tampak tidak ingat apapun. Maki jadi bingung, ia sama sekali tidak ingat kenapa ia tahu nama Gian, dan baru menyadari bahwa sementara waktu di dalam hutan, ia bahkan tidak tahu siapa Gian itu sebenarnya. Belum sempat semua bertanya, lalu Pak Amin datang dan berkata agar mereka tidak bertanya terlalu banyak soal pribadi guru. Ia kemudian membawa guru Gilaj pergi. Ben segera memanggil keempat teman. Ada sebuah pertemuan tertutup. Teman-temannya ingin merencanakan kabur dari tempat ini. Maki awalnya menolak namun tak bisa mengungkap alasannya. Karena semua ingin pulang, Maki pun setuju. Ia ingat bus yang mengantarnya ke sekolah ini dan terpikir untuk kabur naik bus tersebut. Rencananya, membuat guru-guru keluar ruangan, lalu seseorang menyelinap ke ruang Pak Amin untuk mencuri kunci. Kedengarannya mudah, tapi risikonya besar gagal, berarti bisa menghancurkan seluruh sekolah. Hugo tiba-tiba menyadari Xingzai duduk termenung, tiba-tiba jatuh seperti orang hilang kesadaran dan kemudian pingsan. Xingzai dibawa ke ruang medis. Guru Gyapon memeriksa dan mengatakan ia baik-baik saja, mungkin hanya kelelahan atau terlalu stres karena lama tidak makan. Saat malam tiba, kelompok pun mulai bergerak. Maki mematikan aliran listrik. Frank berlari mencari guru dan melaporkan kebakaran di aula utama. Bill dan Pen juga bereaksi cepat, menyampaikan ke dapur agar kesan panik memecah perhatian guru. Tibet dan Nye menyalakan api kecil di halaman, lalu segera memadamkan dan kabur. Matmok bertugas mencari rute pelarian. Mereka merasa rencana berjalan mulus, tapi tiba-tiba Pak Amin muncul entah dari mana dan menangkap mereka semua. Ia menegur agar berhenti dengan rencana yang menurutnya kekanak-kanakan, karena tak ada jaminan keluarga mereka benar-benar ingin mereka pulang. Namun ia melihat kalau memang satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah adalah sekolah ini, jadi ia tak akan memaksa mereka tinggal. Sebagai gantinya, wakil kepala datang membawa nampan berisi kue krosan dan berkata, "Bagi yang ingin pulang, silakan makan." Semua tahu pasti ada obat bius dalam makanan itu. Hugo dan Xingzai yang pertama menyantapnya, diikuti oleh yang lain. Namun karena memilih tinggal, dia pun mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya. Walau begitu, dia merasa tak punya rumah untuk kembali. Tibek sangat berat hati, tetapi demi ibunya, dia pun menerima kue itu. Pak Amin pun berkata bahwa ia sangat senang, karena dia memilih untuk tidak pergi. Kemudian Pak Amin memberitahu bahwa angkatan ke-6 telah kembali, dan hanya ada satu orang yang tetap tinggal. Setelah mendengar itu, Giang merasa sangat iba pada adik-adiknya, karena baginya menjadi siswa di homeschool berarti keluarga mereka telah menolak mereka. Tempat ini hanyalah tempat di mana para orang-orang kaya membayar sejumlah besar uang untuk meninggalkan anak-anak mereka. Mereka akan kembali ke rumah saat fajar. Jafar mengatakan bahwa mobil akan menunggu mereka dan mengucapkan semoga selamat sampai tujuan. Setibanya di rumah, Ye mendapati barang-barangnya sudah dibuang keluar ditata ulang oleh si nenek dan dijual begitu saja. Ye tak memedulikan harta benda, yang terbesit hanya keinginan untuk sekali memukul rasa sakit yang menyesakkan hati. Bahkan sempat terpikir untuk menyimpan dendam. Namun karena mengingat Ye adalah kakak ibunya, ia akhirnya urung melakukannya. Saat baru masuk rumah, Ye melihat ayahnya sedang bersama selingkuhan. Sang ayah bahkan berkata kalau ia sudah membayar agar dua gadis itu tinggal selama 3 tahun, dan sekarang diusir. Orang tua mereka sudah bercerai, dan setelah menandatangani surat perceraian, ibu Ye bersama suami barunya pindah ke luar negeri. Ayah Ye menganggap mereka berdua seperti barang yang tak berguna. Di sisi lain, ibunya Pen juga ingin Pen kembali ke sekolah sebelum ayahnya pulang kerja, karena jika tinggal di rumah hanya ada luka. Ia meminta maaf pada Pen karena tak bisa melindunginya, tapi ia yakin Pen baru akan benar-benar aman setelah kembali ke sekolah homeschool. Fuji kembali ke rumah dan melihat ayahnya sudah menyiapkan calon istri baru, bahkan berkata ia tak ingin lagi mengasuh Fuji. Ibu Fong mengira putrinya suka berbohong, dan sama sekali tak peduli pada Fong.
Rasa kecewa berkepanjangan membuat Fong merasa tak ingin lagi tinggal di rumah. Sedangkan Hugo memilih untuk tidak kembali ke rumah, ia lebih memilih ikut Jingsai, yang juga tidak berniat tinggal. Lalu mereka bersiap untuk berangkat ke tempat yang jauh dan cerah. Tak disangka, mereka bertemu ayah Jingsai di lorong dan langsung ditepuk sampai tersungkur. Karena Jingsai membawa pulang seorang pria ke rumah dan menjaga barang-barang di sana. Ayahnya bahkan mengacungkan pistol beruntung Jingsai cepat tanggap dan berhasil melucuti senjata tersebut. Ia juga merasa sama terluka seperti yang dialami mereka. Ia ingin pulang untuk menanyakan mengapa sang ayah bisa memperlakukan dirinya seperti itu, termasuk alasan mengirimnya ke sekolah asrama, tapi takut menimbulkan luka di hati. Miu pun pulang ke rumah dan justru diusir oleh ayahnya, karena sang ayah sedang tertimpa karma akibat perbuatannya terhadap warga desa. Alih-alih meminta maaf, ia malah memilih lari. Sedangkan Jing dicaci oleh ayahnya sebagai sampah, disebut sebagai anak yang tak diinginkan, benar-benar tragis. Tibek tiba di rumah, namun ibunya sudah tidak ada. Pak Amin danai kehadiran Tibek. Beliau adalah sahabat dekat ayah Tibek, sehingga menganggapnya seperti darah daging. Maki duduk sendirian makan pagi. Pak Amin menanyakan bagaimana perasaan Maki sendirian di sana, apakah ia merindukan teman-temannya atau tidak. Setelah Maki menjawab, sang guru tersenyum dan balik bertanya apakah ia pikir siswa yang kembali pulang itu bagian dari program pelajaran sekolahan. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya justru keluarga yang memilih untuk meletakkan anak-anak mereka di sana. Mendengar itu, Maki jadi sangat khawatir. Gian sekarang mengetahui dari guru Gia Pohan bahwa guru Amin telah memilih seseorang untuk menjalani eksperimen. Seperti dirinya, orang itu adalah Tibet. Alasannya, Tibet adalah putra dari Pak Put, dan Pak Amin ingin agar proyek yang ditinggalkan oleh Pak Put dilanjutkan. Gian tidak yakin ini ide yang bagus. Ia tidak pernah percaya proyek ini akan berhasil, apalagi mengingat Pak Put meninggal di tempat tersebut, jadi sangat sulit untuk mempercayainya. Di tempat Tibet, ia baru saja mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang dosen di homeschool. Sekolah memiliki regulasi bahwa tidak boleh ada yang menceritakan apa yang mereka lakukan di dalamnya kepada orang luar, sehingga ibu Tibet hanya tahu kebenarannya setelah ayahnya meninggal dan dimakamkan. Amin menjelaskan bahwa sang ibu pernah memohon padanya untuk merawat Tibet agar ia bisa pergi dengan tenang. Ibu Tibet tidak ingin perpisahan antara ibu dan anak mereka berakhir dengan kematian. Dia berharap Tibet bisa melanjutkan kehidupan yang baru. Tibet lalu bertanya, kenapa ayahnya memutuskan bunuh diri? Amin mengenang bahwa dulu Put menolak meminum obat yang sudah dipersiapkan oleh sekolah dan juga menolak ikut pengobatan. Meski begitu, Amin yakin Put tidak akan bunuh diri karena ia tengah menggarap proyek penting. Tidak mungkin ia menghancurkan karya sendiri. Jika Tibet memang ingin tahu seperti apa proyek tersebut, ia harus kembali ke homeschool. Sementara itu, Maki secara diam-diam mengikuti Zilak dan memperhatikan bahwa sang guru Amin terus mengingatkan agar ia meminum obat tepat waktu. Amin menyadari keberadaan Maki mengikuti Zilak lalu memanggilnya. Ia memerintahkan Zilak untuk melanjutkan patroli, sementara ia sendiri mengantar Maki kembali ke asrama. Amin memperingatkan Maki agar tak lagi berkeluyuran melanggar aturan. Ia berjanji bahwa apa yang ingin Maki ketahui dulu akan segera terungkap. Setelah itu, ia kembali dengan senyum misterius, lalu meninggalkan mereka. Kembali ke guru Amin, sebagian besar siswa sudah kembali ke bus, hanya menyisakan satu orang Nai yang belum terlihat. Amin memilih untuk tetap menunggu, yakin bahwa Nai akan kembali. Semua merasa sedih melihat satu sama lain kembali berkumpul di sini, meski itu adalah pilihan terakhir mereka. Pak Giafon kemudian membagikan kue kepada setiap murid, yang lalu mereka menikmatinya di atas bus. Saat pagi tiba, bus tiba kembali di depan homeschool. Pak Amin menjelaskan beberapa hal aneh di sekolah ini, yang selama ini mereka penasaran. Ternyata semua itu bagian dari program pembelajaran. Selama mereka bisa melewatinya, mereka tidak akan lagi takut pada siapapun setelah lulus. Homeschool didirikan untuk menampung anak-anak yang ditinggalkan keluarga.
Di sini mereka akan belajar tentang persahabatan dan cinta sejati. Pada malam harinya, Bintang 4 luar biasa duduk bersama membicarakan tentang ayah Tibet dan peristiwa aneh yang terjadi terhadap tiap murid di sekolah ini. Mereka menyadari bahwa ada seseorang yang bergerak-gerak di sekitar, ternyata itu Ben dan Van. Meski tanpa sengaja mendengar rahasia mereka, Ben dan Van kelihatan khawatir bila Bintang 4 melanggar aturan dan akan dihukum, sehingga mereka berjanji untuk tidak membocorkan apapun. Ben mengaku pernah melihat Pak Put berbicara dengan Gian adegan itu terlihat di rak buku, seolah seseorang meletakkannya di sana. Rasa penasaran mendorong mereka menunggu sampai malam hari tiba. Saat hampir semua tidur, mereka diam-diam menyelinap ke perpustakaan dan menemukan sebuah ruangan tertutup. Ben mengambil sebuah buku dan berkata bahwa dulu ia menemukan flash disk di dalam buku tersebut. Saat mereka melihat buku itu, tiba-tiba terasa menyimpan aura aneh, seperti menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Meskipun tidak mengetahui mengapa, mereka merasakan ketakutan hanya dengan melihat buku itu. Flash disk masih utuh di dalamnya. Ben juga berhasil menemukan sebuah proyektor tersembunyi, yang kemudian ia keluarkan dan gunakan untuk memperlihatkan video kepada semua. Dalam video itu terlihat Pak Put dan Dan sedang bermain catur bersama. Mereka berbicara sesuatu yang tidak bisa dimengerti, menambah misteri yang membayang di antara mereka semua. Dan berkata ia sering mengalami mimpi buruk tentang adik perempuannya. Setiap kali adiknya ketakutan, ia meminta. Dan untuk membacakan cerita Berpu kepadanya, karena adiknya sangat menginginkan seorang teman seperti Berpu. Saat mendengar ini, Maki merasa ada sesuatu yang pernah terjadi padanya, tetapi kini ia sama sekali tidak ingat apapun. Yang lebih penting sekarang adalah mereka harus segera kembali ke kamar sebelum ketahuan dan dijebloskan serta dihukum lagi bersama-sama. Para guru sedang berada di hutan melakukan sesuatu, dan baik kepala sekolah maupun Pak Amin mengingatkan agar mereka semua sungguh-sungguh menjalankan rencana Pak Amin. Pak Giavon yang mendengar hal itu terkekeh, lalu ia menjelaskan bahwa ia mencurigai Zilak yang tidak benar-benar ingin rencana itu berhasil. Atau bisa jadi ada seseorang yang berada di balik Zilak, karena pada hari ia menghilang, terlihat dua jejak kaki yang berbeda. Keesokan paginya Hugo dan Mok memilih bertanya pada Pak Rasat. Ia bertanya mengapa mereka punya perasaan pada dirinya. Mok dengan berani menjawab bahwa ia merasa Pak Rasat sulit berbaur dengan orang lain. Pak Rasat tetap bersikap misterius, tidak mau terbuka karena menurutnya, menunjukkan kelemahan bisa menjadi pukulan telak bagi dirinya. Sementara itu, Bill, Jingzai, dan Fuji memilih untuk berbicara dengan kepala sekolah. Mereka mendapat kesempatan untuk curhat soal kisah hidup masing-masing. Sedangkan Bintang 4 memilih curhat kepada Bu Japon. Ia bercerita tentang kehidupannya sebagai dokter sebelum bekerja di sini, bagaimana ia dan anaknya pernah tertabrak mobil yang dikemudikan seorang remaja 15 tahun yang menerobos lampu merah. Setiap guru di tempat itu selalu mengajarkan kepada murid-murid mereka pelajaran hidup yang tak terlupakan, diambil dari pengalaman nyata mereka sendiri. Maki pun ingin mengatasi mimpi buruknya, sehingga ia meminta bantuan Bu Japon. Meskipun Maki sama sekali tidak ingat apa yang telah terjadi, dia percaya bahwa teman-temannya akan membantunya menghadapi kenyataan. Bu Japon lalu meminta Maki untuk duduk di atas ranjangnya, menutup mata, membayangkan berada di tempat yang aman, damai, sambil mengenang masa kecil. Maki membayangkan dirinya memegang buku dan sedang membaca bersama kakaknya dengan riang. Dalam ingatan itu, ayahnya mengambil buku tersebut, menghantamnya sekencang mungkin di atas meja, dan memaksanya mengangkat tangan untuk dihukum atas kesalahan yang tak disebut. Ketika Gian berusaha menghentikan ayahnya, ia malah ditolak dan ikut disakiti. Tiba-tiba Pak Amin datang dan menyelamatkan mereka berdua di situ. Maki perlahan sadar kembali. Sementara Tibet setia menggenggam tangan Maki, dia berkata bahwa satu-satunya yang masih diingat Maki hanyalah saat Pak Amin membawanya ke ruangan. Dan kemudian Dr. Toimin menghapus ingatannya. Mendengar itu, Maki baru menyadari bahwa seluruh sekolah sudah tahu bahwa dirinya adalah adik perempuan. Gian hanya tidak diungkapkan agar dia terlindungi.
Pak Amin juga mengatakan bahwa ayah kandung Maki sudah tidak ada dan pria yang dianggapnya ayah selama ini sebenarnya adalah ayah tiri. Gian tidak ingin Maki terus menderita, sehingga ia meminta Choi Min untuk membantu menghapus ingatannya. Maki pun ingin bertanya lebih jauh tentang insiden saat Gian menembak ayah tirinya dan juga mengenai lokasi penahanan Gian. Tetapi Pak Amin hanya menyuruh Maki untuk percaya kepada sekolah dan berkata bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Setelah itu Maki keluar sendirian ke halaman sekolah, berusaha mengingat apa yang terjadi saat ia dibawa kembali oleh Pak Amin dan saat ingatannya dihapus. Tak lama kemudian, Tibet menghampirinya dan duduk bersamanya. Tibet mengaku ingin tahu lebih banyak tentang proyek ayahnya. Tampaknya ini masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan bagi mereka berdua. Namun, rasa penasaran akan kisah sang kakak membuat mereka memutuskan mengikuti setiap petunjuk dari para guru. Meskipun kebenarannya mungkin akan mengecewakan, tetap lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Setelah itu, keduanya pun bergandengan tangan, saling menenangkan di tengah dinginnya suasana yang sepi. Keesokan harinya, Tibet dan Nai keluar ke lapangan untuk lari pagi bersama Pak Cham. Mereka kelelahan berlari, namun tak kunjung berhasil mengejar sang guru yang gesit. Saat istirahat, Nai berbisik pada Tibet bahwa ia merasa sangat tertarik, namun tak berani mengaku. Tibet menggoda temannya, mengatakan bahwa keadaan Nai sangat jelas, bahkan semalam ia sudah nyaris menyentuh pintu. Mendengar hal tersebut, Pen tiba-tiba datang dan membanggakan diri bahwa dulu dirinya pernah digandengan tangan oleh Wai dan Maki. Di sisi lain, Jingsai juga berseri-seri karena pacarnya memberinya bunga mengundang decak kagum dari teman-teman perempuan. Mereka bertanya sambil bergosip, dan Fuji memberi peringatan halus bahwa hubungan PDKT dan pacaran sungguhan itu berbeda, apalagi jika pasangannya adalah bad boy. Jingsai pun tampak cocok dalam gaya itu. Sambil berbincang tentang asmara, Miu juga mengungkapkan bahwa ia pernah naksir seseorang dan sekarang memiliki malaikat di hatinya, dan teman-teman sudah tahu siapa orang tersebut. Bahkan Bill mengaku telah berpindah perhatian dari Night ke Jin. Ia membatininya secara halus supaya teman-teman perempuan tidak merasa kepentok satu sama lain. Mereka semua seru-seruan saat tiba-tiba Bu Jani masuk, membuat suasana mendadak hening. Ia memberitahukan adanya penyesuaian program belajar. Setiap siswa akan mengikuti kelas khusus sesuai penugasan dari para guru. Dan yang pertama dipanggil adalah kelompok si super nakal, kelasnya Bu Japon. Sebelum memulai kegiatan, Bu Jani memberikan setiap murid satu kue manis. Ternyata di dalamnya terdapat semacam obat buat apa dipakai. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya bilang bahwa ini akan membantu kita menjadi lebih percaya diri menghadapi kehidupan. Sementara itu, di kelas Pak Amin, dua pemuda Hugo dan Mok diminta membawa benda paling berharga mereka. Hugo memiliki gelang yang dianggap hadiah terakhir dari kakaknya, sedangkan Mok membawa foto keluarga. Kemudian, kedua benda itu dimasukkan ke dalam kotak dan di depan mata mereka dibakar dengan bahan bakar hingga hangus. Tujuannya adalah agar mereka tidak melekat pada barang sentimental yang bisa jadi titik lemah, sehingga menjadi pribadi yang lebih kuat. Di lain sisi, dalam kelas Bu Jani, suasananya lebih santai. Mereka bicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menyentuh perawatan emosional masing-masing. Semua yang masuk ke sekolah ini pasti memiliki luka batin yang perlu disembuhkan. Para guru juga memahaminya dengan baik. Setelah sesaat berdiskusi, Bu Jani membentang jarinya dan berkata secara ringan, "Oh, ternyata Hugo dan Mos bereaksi aneh karena kue itu, padahal kalian berdua tidak makan." Yang terjadi justru mereka meminum semacam obat khusus. Bukan. Pada malam itu, tepat pukul 12 malam, semua yang memakan roti tersebut diantar oleh Bu Jani untuk melakukan suatu ritual malam hari di luar ruangan, dengan jalan yang mirip suasana mistis. Mereka menjalani pengalaman khusus yang tampak seperti proses pemulihan jiwa dalam cara yang sangat tidak biasa, tapi intens dan penuh makna. Fuji, Jingsai, dan Bill tampak seperti boneka tanpa jiwa ketika dibawa ke ruang Pak Amin untuk memulai rencana pencucian otak. Bu Jani mengucapkan sesuatu dan ketiganya langsung patuh, pergi dan berlutut.
menutup mata untuk mengingat masa lalu sebelum semuanya terlupakan. Wakil kepala sekolah pun mematuhi perintah untuk membawa para murid laki-laki yang akan menjalani perawatan ke sana juga. Fuji menjadi yang pertama. Pak Gisat membawanya ke laboratorium dan memasangkan semacam helm aneh di kepalanya. Guru itu kemudian mulai mengulang trauma yang dibawa ayahnya, lalu menanamkan tekad untuk membalas dendam. Begitulah sepanjang malam perawatan itu berlangsung. Pak Amin memanggil murid yang belum menerima perawatan ke ruang kelas. Berkata mereka tidak perlu khawatir tentang teman-temannya yang hilang atau bertanya lebih banyak, cukuplah percaya padanya. Di sisi lain, Bu Japon yang khawatir terhadap murid angkatan 6 dan yang mulai kehilangan kepercayaan pada Pak Amin, datang menemui mereka. Dia berjanji akan membantu membawa mereka keluar dari sekolah asrama itu jika bisa menghentikan Pak Amin. Cerita pun kembali ke 6 tahun lalu saat Giang masih belajar di sekolah. Waktu itu dia menjadi murid kesayangan Pak Amin satu-satunya yang berhasil mempelajari hipnotis darinya. Ayah angkatnya, pemilik homeschool, ternyata pria licik yang hanya peduli keuntungan dan alkohol murahan, menganggap murid-muridnya hanya alat. Dulu, demi meraih kekuasaan, ayah angkatnya memaksa Gian dekat dengan Jejo, putra istrinya, demi kepentingan bersama. Kembali ke masa kini, para anggota kelompok berkumpul, membicarakan peristiwa baru-baru ini. Nai merasa khawatir siapa lagi yang akan hilang keesokan harinya. Maki pun semakin yakin bahwa Giang tidak benar-benar pergi, tetapi ditahan di dalam sekolah. Sementara itu, Giang bertanya pada Bu Japon apa yang membuatnya tiba-tiba berubah pikiran dan membantu dia. Bu Japon mengatakan bahwa Pak Amin telah berubah. Giang pun menyadarinya sejak hari ketika Pak Amin memerintahkannya menyakiti ayah angkatnya. Meskipun ayah angkatnya memang kejam, tindakan seperti itu terasa terlalu berat. Ternyata tekad balas dendam Pak Amin telah mengubahnya menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Yang dulu percaya bahwa kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, sekarang malah terdorong ke cara-cara kejam dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara itu, Ye tengah berjalan sendirian di tengah malam mencoba melepaskan kegundahan. Ia merasa sedang diawasi oleh seseorang, tapi setelah lama menunggu, sosok itu ternyata malah naik. Anak itu takut lampu rotinya akan dicuri, jadi mengikuti untuk menjaga keamanannya. Ia menegur Nai karena saat itu ia tampak enggan berkomunikasi secara langsung, ingin lampu rotinya tapi malah bermain kode-kode. Bahkan ketika Ye mengulurkan tangan, Nai berpikir itu mau menggenggam tangan, padahal niatnya hanya ingin memegang lampu. Maki dan Tibet juga belum tidur. Mereka mengintai kelakuan para guru hingga keluar kelas. Daripada ikut tertangkap mengikuti, Maki mengajak Tibet untuk memeriksa ruang Pak Amin satu-satunya kamar yang belum pernah mereka jelajahi. Siapa tahu mereka menemukan pintu rahasia menuju sel bawah tanah. Benar saja, Tibet menemukan semacam kait pintu. Namun sebelum mereka sempat membuka, mereka tertangkap basah oleh Pak Amin. Dari bawah lantai terdengar suara adik Maki yang sangat cemas memanggil mereka. Maki pun tak ragu meladeni Pak Amin, tetapi tetap diusir keluar dan langsung mendapat hukuman. Mereka luar biasa khawatir. Keduanya ditangkap sebelum sempat membantu Pen, karena Pen dilaporkan telah mencuri croissant. Alhasil mereka dihukum lari keliling lapangan sebanyak 80 putaran. Semua bertanya-tanya bagaimana kondisi anak-anak muda itu setelah hukuman berat tersebut. Sementara itu, saat Ben dan Fing duduk santai menikmati camilan sore, tiba-tiba Pak Amin muncul dan menantang mereka untuk bermain bersama. Karena tingkah misterius Pak Guru, keduanya jadi ketakutan luar biasa. Dia mengatakan ingin bermain tebak koin dengan mereka berdua. Meski diminta ikut, ia langsung marah dan menyebut mereka terlalu penasaran. Fong melenggang ikut ronde pertama dan menjawab dengan benar, sehingga mendapat snack popcorn benar-benar guru paling aneh dengan caranya sendiri. Sementara itu, Marky dan Tibet masih harus berlutut di bawah pohon penyesalan, semalam suntuk tanpa izin bangun. Bu Jani mengingatkan agar mereka tidak terlalu memaksakan diri. Meskipun begitu, terlihat bahwa dia masih percaya pada Pak Amin, yang kini bertanya kepada Bu Gyapong tentang kapan siswa-siswa siap untuk proyek saat ini.
Bu Japong berusaha membujuknya untuk berhenti, namun Pak Amin ngotot ingin anak-anak itu ditanamkan dorongan balas dendam dalam pikiran mereka. Ia bahkan mengabaikan saran Bu Gyapong dan ingin terus melanjutkan proyek itu. Kemudian, Pak Amin turun ke ruang bawah tanah untuk berbicara secara pribadi. Situasinya berubah dramatis, keduanya seperti berubah menjadi musuh satu sama lain. Pak Amin mulai menceritakan sedikit tentang latar belakang sekolah. Dia juga menceritakan masa lalu anak angkatnya tentang masa kecilnya yang tidak menyenangkan. Ruang rahasia itu dulunya adalah tempat Dan bersembunyi setiap kali dimarahi oleh ayah angkatnya yang keras dan temperamental. Hanya Pak Amin yang tahu keberadaan ruangan itu, karena dulu dia adalah pelayan dan teman bagi ayah Gian. Dari hubungan itu, Pak Amin belajar sifat dingin dan keras yang kemudian diturunkan bagaimana cara orang memimpin dengan kekerasan. 2 tahun kemudian, Pak Amin sempat menyukai seorang gadis bernama Finza. Namun saingannya, putra Gian, menangkap Finza lebih dulu untuk dibawa ke istana keluarganya, sementara Pak Amin bahkan belum punya keberanian untuk menyatakan rasa cintanya pada Finza. Nama homeschool berasal dari keinginan Finza. Pak Amin pernah berjanji padanya bahwa ia akan mewujudkan impian itu. Namun tak lama setelahnya, Finza jatuh sakit dan meninggal. Pak Amin yang sejak awal sudah membenci dunia, karena menciptakan masyarakat yang menindas kaum lemah semakin membenci mereka yang menyakiti orang terdekatnya. Dari sinilah ide pendirian Homeschool muncul. Bertahun-tahun kemudian, ayah Dan memutuskan untuk menjual rumah ini tanpa berpikir panjang. Tapi Pak Amin menolak, karena ingin mempertahankan bangunan tersebut untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak yatim piatu mereka yang orang tuanya tak menginginkan kehadiran mereka. Anak-anak itu diperbolehkan masuk dan menerima sejumlah uang untuk belajar. Amin menggunakan hipnosis untuk mengubah perilaku dan pola pikir mereka. Ayah Gian setuju, asalkan ada keuntungan. Ayah tiri Dan tidak pernah tahu tujuan sesungguhnya di balik homeschool untuk balas dendam pada dunia yang tidak adil. Gian penasaran mengapa ayahnya mengadopsi mereka berdua. Menurut Amin, adopsi itu hanya sebagai kedok, tidak ada alasan khusus. Namun, sikap Amin berubah ketika ia menyadari bahwa usianya tidak akan lama lagi. Latar belakang konflik dan filosofi balas dendam dulu, setiap kali Gian ingin membangkang dan melawan ayah tirinya, Pak Amin selalu menasihati bahwa membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan membuatnya berubah menjadi monster. Ia tak ingin Gian berubah menjadi monster akibat perlakuan buruk ayah tirinya. Sebaliknya, ia mengusulkan jalan yang lebih baik, masuk ke homeschool. Dengan begitu, Gian bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, tanpa harus jadi seseorang yang dia sendiri benci. Perubahan Pak Amin dan pengorbanannya. Ketika Pak Amin menyadari bahwa dirinya menderita penyakit yang sulit disembuhkan, ia memiliki pilihan untuk menjalani perawatan di luar negeri. Namun, ia memilih untuk tetap berada di homeschool dan mempertahankan sekolah tersebut, membawa serta sebuah senjata, memaksa ayah tirinya menyerahkan kembali kendali sekolah, lalu akhirnya mengakhiri hidupnya. Hal ini mengakibatkan Gian merasa percaya bahwa dialah yang telah membunuh ayah tirinya, dan justru menumbuhkan rasa kagum serta hormat yang besar terhadap Pak Amin, proyek R, dan persiapan Gian. Karena merasa waktunya kian menipis, Pak Amin mendesak Gian untuk segera melaksanakan proyek R. Melihat kondisi Pak Amin memburuk, Gian menyepakati agar juga menerima perawatan spesial. Setelah suatu kejadian di ruang UGD, Gian dan Tibet mendapati diri mereka tergeletak dan tak tahu bagaimana sampai di sana keduanya merasa sakit, akibat dipaksa bertahan berlutut terlalu lama. Semua jawaban yang mereka cari tersembunyi dalam buku Gauput, yang mendokumentasikan proyek R Sang Put. Saat mereka memutar rekaman di perpustakaan, terungkap bahwa proyek itu berfungsi untuk membuat seseorang kembali normal, menghapus trauma dan luka batin. Pak Put dan Pak Amin merancang formula khusus. Lewat bentuk obat yang dikunyah, seseorang bisa melupakan semua rasa sakit dan kenangan buruk yang mengganggu mentalnya. Keraguan dan penafsiran kata ER oleh Tibet mulai merasa bahwa Pak Amin telah menyimpang dari tujuan asli proyek. Ia malah mengubah pikiran anak-anak secara berlebihan. Dia dan teman-teman bertanya-tanya, selain G cover G, apalagi arti huruf R dalam proyek tersebut?
Tibet merenung lama dan menebak mungkin itu adalah Givenger, yang artinya balas dendam. Tiba-tiba Pak Gyasat masuk ruangan menegaskan bahwa jawaban Tibet ternyata benar. Sekarang tinggal soal siap-siap berdarah-darah menghadapi kenyataan ini. Pak Gyasat pun menyuruh siswa untuk kembali tidur dulu. Duel uang logam dan tantangan Pak Gyasat. Beberapa waktu kemudian dia datang ke Gian membawa sarapan. Gian menantang Pak Gyasat untuk bermain tebak uang logam pertandingan yang sering mereka mainkan. Di ronde pertama, Gian menang. Saat Pak Gyasat harus menerima konsekuensinya dan menjawab pertanyaan, dia tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya bilang, "Kita bertanding lagi malam ini," lalu meninggalkan ruang makan. Kondisi Pak Amin dan rencana pelarian oleh Gyapon keesokan harinya lewat pemantauan kamera. Diketahui bahwa Pak Amin pingsan, disertai rasa bersalah berat. Untunglah ada Pak Gyapon di dekatnya. Selama ini Pak Amin sering pingsan dan menunjukkan tanda-tanda penyakit, tapi dia tetap gigih melanjutkan rencana proyek. Menyadari bahayanya, Pak Gyapon memutuskan membantu Gian melarikan diri malam itu. Ia berjanji akan menjaga Maki dengan baik, sehingga Gian cukup fokus pada pelariannya. Persiapan melarikan diri dan bahaya obat misterius Pak Gyapon memberi pena kepada Gian dan berpesan, jika terjadi sesuatu, pakai pena itu dan langsung. Tengah malam, Gian dan adiknya turun ke dapur mencari makanan. Mereka menemukan kotak agar-agar merah yang ternyata disembunyikan di ruang belajar dan membawanya sebagai camilan. Namun karena tidak memperhatikan tanggal kedaluarsa atau petunjuk konsumsi, mereka langsung tak sadarkan diri setelah memakannya. Untungnya, Pen bersama sekantong krosan segera datang menyelamatkan, dan suasana menjadi kacau. Malam pelarian dan pengendalian pikiran malam itu, Gian dan adiknya menghadapi dua pilihan berat, melarikan diri atau menyelamatkan satu sama lain. Mereka memutuskan untuk kembali ke ruangan demi memastikan keselamatan masing-masing. Namun, saat waktu yang tepat tiba, Pak Gyasat belum datang, dan Pak Amin kondisinya sedang kurang sehat. Memanfaatkan situasi, Gian menggunakan pena hipnosis untuk memengaruhi dua guru yang berjaga. Dia berhasil menjatuhkan Pak Tram, diikuti kemudian oleh Pak Foban, yang membuat mereka kehilangan kesadaran. Pelarian Gian dan penemuan Pak Amin Gian, yang sudah hafal langkah-langkah ruangan dari hari-hari sebelumnya, dengan cepat meloloskan diri dan kembali ke kantor Pak Amin. Di sana, ia menemukan sang guru besar tengah dikendalikan hipnosis oleh Pak Gyasat yang sejak tahu kondisi Amin, rupanya mengendalikan agar Amin tetap bekerja di homeschool dan enggan dibawa ke rumah sakit, termasuk dengan memberi agar-agar merah legendaris pada keduanya. Motivasi gelap Pak Gyasat. Ternyata Pak Gyasat pernah mendorong Pak Amin untuk membuat Gian bergaul dengan anak-anak kaya seperti Sichkit. Saat itu Amin menolak, tetap mempercayai bahwa kekerasan tidak bisa dijawab dengan kekerasan. Namun, setelah dibujuk dan dihipnosis, ia berubah total. Gian kini menjadi tantangan terbesarnya yang harus ia kuasai atau hancurkan. Konfrontasi di lorong dan uji koin menentukan segalanya. Petugas medis Koa Manual datang dan berusaha membawa Gian dan Maki pergi. Namun, Pak Gyasat menghadang mereka di lorong, lengkap dengan tim untuk mencegah pelarian. Di tengah ketegangan, ia mengeluarkan sebuah koin judi. Jika korban memilih A, salah satu anak akan dijadikan umpan atau tameng. Jika memilih B, mereka akan diberi kesempatan untuk kabur. Akhirnya Pak Gyasat melemparkan koin ke udara. Koin jatuh tepat di sisi B, yang berarti mereka diberi waktu 10 detik untuk melarikan diri. Dengan cepat, para siswa bergegas menuju pintu gerbang, tapi langsung bertubrukan dengan Pak Tram. Nai segera berusaha menahan beliau, namun justru dicambuk habis-habisan hingga sangat kesakitan. Gian berusaha melerai kekacauan ini ketika tiba-tiba dari guru Gyapons tanpa diduga, Pak Gyapons muncul dengan pisau di tangan dan menahan Pak Foban sebagai sandera. Namun, Pak Gyasat bereaksi cepat. Ia memiliki alat yang jauh lebih mematikan daripada pisau. Ia merebut Pak Pons, menabrakkannya hingga pingsan, lalu menyerahkannya ke Pak Foban untuk dijaga. Sementara itu, ia mengacungkan senjata sambil mundar-mandir mengancam para siswa. Wajahnya kini tampak menakutkan, seperti simpanse dengan otot-otot tegang mencekam dan menakutkan.
Para siswa segera ditahan di asrama, dipaksa dikurung tanpa diberi makanan atau minuman. Hingga pagi tiba, dengan nasib menentukan keesokan paginya, Pak Gyasat masuk ke asrama laki-laki. Ia memilih satu siswa sebagai hukuman karena mencoba melarikan diri dengan memaksa bermain semacam gundu panas sambil menyodorkan alat besi mengancam. Setelah beberapa saat, ia memilih Pen sebagai wakil dari kamar laki-laki. Di kamar perempuan, korban terpilih adalah Feng. Keduanya disuntik sesuatu diduga racun sebelum dilanjutkan dengan guliran koin. Jika muncul sisi A, Pen akan ditahan di papan. Jika muncul sisi B, Feng yang menjadi korban. Pak Gyasat tersenyum jahat, jelas menikmati ketakutan mereka. Kemudian ia memerintahkan sisa siswa berkumpul di bawah pohon pengakuan dosa. Di sana ia menyiapkan sejumlah botol tanpa label 2 berisi penawar. 2 sisanya berisi larutan garam yang akan digunakan dalam permainan menegangkan selanjutnya. Tugas mereka kali ini adalah menggunakan pengetahuan kimia untuk menemukan antidot guna menyelamatkan Ben dan Pak Japon, karena kedua-duanya telah disuntik racun. Pak Gyasat hanya menerangkan bahwa Pak Japon ditahan di ruang perawatan tanpa menyebutkan lokasinya, dan jika ingin menyelamatkannya, mereka harus mencarinya sendiri. Sementara itu, Ben dibiarkan berada di tempat berbeda, dan yang paham letak ruang perawatan berusaha menyelamatkan Pak Japon, sedangkan para siswa lainnya fokus menyelamatkan Ben. Tantangannya makin besar, mereka harus menemukan botol antidot yang tepat. Awalnya, 1 botol dipungut secara acak dan langsung digunakan untuk Sementara itu, kondisi Ben makin melemah, semakin tak sadarkan diri, dan tak bisa dibangunkan. Mereka semua tiba di lokasi perawatan. Ben dan Dan sama-sama berada dalam kondisi kritis. Penuh kecemasan terlihat jelas di wajah keduanya. Kini, hanya keberuntungan sejauh mana akan menolong mereka. Tibet dan Dan bekerja sama memilih peralatan yang diperlukan, lalu memulai proses detoksifikasi. Sebelum memulai penyelamatan, Pak Japon sempat mengingatkan Dan bahwa apapun yang terjadi, ia harus berusaha menyelamatkan para siswa. Akhirnya, mereka bersama-sama menyuntikkan antidot kepada keduanya dalam satu kesempatan. Ben tak hanya gagal sadar, namun justru pingsan total. Dengan panik, Tibet segera melakukan pernapasan buatan dan berbagai pertolongan lainnya. Setelah beberapa saat menekan, mata Ben perlahan berkedip kembali, menatap dengan wajah pucat pasi, tanpa setitik darah pun terlihat. Dengan suara gemetar, Pak Japon menyimpulkan bahwa botol antidot yang dipilih, dan ternyata salah sehingga Ben belum sepenuhnya pulih dan masih belum stabil. Di sisi lain, Pak Amin tampak mengalami suatu pengalaman aneh. Dalam keadaan setengah sadar, ia bertemu sosok ayah tiri, dan di alam bawah sadarnya, sosok itu memanggilnya untuk segera bangun. Tepat di saat yang sama, Dan menangis histeris hingga Pak Gyasat melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Pak Japon mendesak, Dan dengan suara penuh tekanan menyalahkan. Dan karena memilih botol yang salah itulah sebabnya Pak Japon kini kritis. Ia menuntut dan menerima proyeknya dan bekerja sama dengannya. Bahkan ia menunjukkan alat-alat sebagai simbol kekuasaan, berharap dan tunduk agar tidak berubah menjadi seperti dirinya, monster. Meskipun begitu, Dan tetap tegar dan tak mau tunduk, menolak untuk dibentuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Sambil tersenyum sinis, Pak Gyasat mengungkap bahwa proyek itu telah menciptakan monster baru, seperti dirinya sendiri. Di sisi lain, Maki, Ye, Tibet, dan Nai tampak sangat khawatir. Ben sudah melewati masa kritis, meski kondisinya belum stabil sepenuhnya. Ye dan Tibet sempat mendekati Pak Foban untuk meminta tolong. Namun itu sia-sia karena situasinya terlalu kompleks. Saat Tibet mendekati Gyasat, ia terlalu fokus untuk menyalahkan, dan bahwa semua ini kesalahan Dan, sehingga ketegangan makin memuncak. Nae yang tak tahan melihat sikap Pak Gyasat pun tiba-tiba menyerangnya dengan tamparan kuat, menyertai kata-kata tajam. Tibet dengan susah payah menahan Nae agar tidak makin ricuh, dan menenangkannya. Jangan gegabah, kalau kita terlalu dekat dengan arah yang diinginkannya, kita semua bisa kehilangan kendali. Ia lalu menyarankan agar mereka kembali ke kamar, sambil berharap segala sesuatunya bisa dicerna dan dihadapi bersama.
Pak Gyasat memanggil Cham dan Foban untuk memastikan keduanya bekerja dengan baik. Mereka berdua Gian berada di halaman luar, tatapan mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Wajah Gian terlihat pucat lesu, seperti mangkok mie yang direndam air dingin. Ia menahan emosi, terluka karena kehilangan kedekatannya dengan Pak Dulu, hubungan yang telah lama putus. Dengan susah payah, setelah 6 tahun berpisah, Gian akhirnya bisa bertemu kembali dengan Maki. Kini ia hanya ingin menantang Pak Gyasat secara langsung, karena proyek itu yang ia curigai. Menurutnya, kematian ayah tiri menakutkan. Begitu Pak Giani kembali ke sekolah, ia mengetahui bahwa yang tua itu sudah tidak ada. Ini mempertegas tekadnya untuk menghentikan Pak Gyasat. Namun belum sempat ia membicarakannya dengan tuntas. Pak Gyasat segera datang dan berniat membawa Pak Giani pergi untuk mengoreksi sikapnya sebelum ia dianggap akan mengkhianati sekolah. Ia mengingatkan Giani untuk tidak mencoba menghalanginya. Ia berkata dengan nada tegas bahwa ia akan membebaskan siswa yang sudah dicuci otak. Jika Giani tidak menjaga mereka, maka para murid itu termasuk Pak Gilak akan didrop langsung ke neraka. Ia menggunakan istilah rumahnya raja kematian. Keesokan paginya, Ye bersama Maki dan Gian pergi ke ruang makan. Saat mereka mencoba memahami mengapa ada mesin penyaring air dalam lemari makan, tiba-tiba Hugo, Jingsai, dan Bill tampil dari arah lain tampak sangat aneh. Wajah Jingsai juga berubah drastis, seperti seseorang bernama Woodgurn. Hugo dan Bill bahkan lebih mengkhawatirkan seolah mereka bertransformasi menjadi makhluk lain. Ketiganya mendesak yang lain untuk minum air dari mesin itu, dan bahkan dengan santun menyeret kursi serta melayani satu persatu layaknya Tuan Putri. Fan yang hendak ke toilet kembali dan menemuinya di halaman menyaksikan Bill yang perilakunya menjadi dingin, tajam, penuh ketegangan, seolah siap melawan siapapun yang menghalanginya. Pak Giani mendekati Bill dengan halus untuk menegur, lalu menasihati Fan agar sejak saat ini tidak lagi berada sendiri atau bergabung dengan kelompok Bill. Menurutnya, mereka telah berubah dan tidak seperti dulu. Fan, yang merasa kesal, langsung menceritakan situasi ini kepada temannya sejak pagi. Fan dan Tibet dibawa pergi dan belum kembali hingga kini. Saat mereka sedang berbincang, Jasad tiba-tiba datang. Ye merasa ingin sekali menampar wajahnya karena kesal, dan Giani pun mengingatkan agar ia berhenti berpura-pura, karena tak ada yang salah dengan Ye. Jasad kemudian mengungkit kejadian di hari pertama tiba di sekolah. Ketika beberapa murid kabur itu adalah saat mereka mendengar teriakan dari hutan. Teriakan itu berasal dari Dan. Ia bahkan menggaruk Dan beberapa kali dengan pemotong kuku hingga tergores. Jasad tertawa dan bahkan menunjukkan alatnya. Mendengar hal itu, Maki hampir saja memukul Jasad, kalau bukan karena Dan yang menahannya. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Jasad berkata agar semuanya tenang itu hanyalah bagian dari proyek saja. Sementara itu, Naeki dan Tibet mengikuti Foban ke ruang perawatan. Mereka juga mendengar suara tembakan dan mencoba menanyakannya. Namun Pak Foban hanya berbisik bahwa ini adalah tahap siang dari proyek. Jika mereka menolak, maka Maki dan Ye yang akan dipaksa ikut. Malam harinya di ruang perawatan, Moch yang kelaparan mengajak Ben untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tampaknya Ben masih belum bangkit dari efek suplemen zat ajaib yang mereka konsumsi sebelumnya. Saat mereka berada di depan ruang makan, tiba-tiba bertemu dengan Jingsai yang memegang pisau dan mengejar mereka karena melanggar peraturan. Ben dan Mok lari terbirit-birit ke sebuah ruangan dan bersembunyi di sudut. Jingsai terus mengejar dengan pisau di tangan, bahkan berniat menyerang dari belakang. Namun rencananya terbongkar saat Mok bereaksi cepat, merebut pisau dari Jingsai. Ia berhasil menghindar dan menendang dua orang tersebut hingga terguling. Aksi Jingsai begitu mengejutkan dan membuat suasana meningkat tegang. Untungnya saat itu Pak Giani tiba dan segera turun tangan. Ia menahan Mok yang hampir kehabisan napas. Jika bukan karena kehadirannya, bisa jadi Mok benar-benar tercekik atau terluka fatal. Menunggu hingga pagi, barulah Pak Giani menjelaskan kepada Jingsai dan yang lain bahwa mereka terkena efek samping obat yang membuat mereka kehilangan kendali atas perilaku.
Jika tidak meminum obat tepat waktu, mereka hampir pasti akan kehilangan kewarasan. Sekarang Pak Jani juga tidak bisa menghentikan Pak Rasad. Dia hampir tak berdaya. Jika mereka menolak instruksi Pak Rasad, maka niscaya semuanya akan kacau. Sementara itu, Saudara Dan sedang bersama Pak Rasad yang dengan sabar mengunyah kue sembari menunggu mereka menunjukkan sesuatu. Namun karena lama menunggu tanpa hasil, Pak Rasad mulai kehilangan minat. Namun proyek ini tetap berjalan. Cepat atau lambat ia pasti akan meminta mereka untuk maju. Para orang tua murid juga sudah dibawa ke homeschool, dipersiapkan untuk permainan baru yang diciptakan oleh pria itu. Di babak pertama menampilkan Ayah Nai, seorang pria berkuasa dan berpengaruh di masyarakat. Meskipun ia menjerit dan berteriak ketakutan, sang bapak tetap memanggil Nai untuk masuk. Nai kini telah dihipnotis hingga ketakutan setengah mati. Sementara itu, para siswa laki-laki di dalam ruangan mendengar keributan itu dan berniat melihat keluar. Fuji dan Din yang penasaran membuka pintu dan masuk, ekspresi mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat sopan, sangat menakutkan, menimbulkan teriakan dari 3 orang yang melihatnya. Keesokan paginya, para siswa yang belum dihipnotis dikurung. Para orang tua yang ikut disertakan tetap percaya bahwa anak-anak mereka tidak akan terpengaruh seperti itu. Namun Rasad justru tertawa ketika memutar ulang video wawancara saat mereka pertama kali masuk sekolah. Terungkap bahwa semua orang tua tersebut diam-diam membenci anaknya mereka, bahkan ingin menyisihkan dan membuang mereka. Sepotong video ini ditayangkan setiap hari selama proses pengobatan. Rasad kemudian memberi mereka 99 detik untuk melarikan diri, lalu akan melepas para siswa untuk melakukan permainan tangkap dimulai dari ayah si anak paling kaya, dilanjutkan Ibu Bill karena alasan gender, kemudian orang tua lainnya, dan akhirnya giliran Ayah Bill. Dalam kesempatan saat tidak ada yang memperhatikan, Gian menyelinap ke arah kelompok siswa. Pak Hiu Truong tiba-tiba memanggilnya keluar untuk membantunya. Awalnya ia menolak, tetapi setelah Gian memohon dengan sungguh-sungguh, sang kepala sekolah akhirnya mengangguk. Gian telah menyusun rencana untuk menghadang Rasad. Meskipun peluang keberhasilannya hanya separuh, ia memilih untuk mengambil risiko karena dapat untung atau kalah total. Di luar, para orang tua murid panik berlari, makin dalam masuk ke hutan dan tersesat. Hugo mengambil senjata dan mencoba mengejar ayahnya yang hampir tertinggal. Namun, ayahnya berlari terlalu cepat, tak terkejar. Saat itulah Hugo bertemu dengan Ibu Jingse, tetapi ia tak terlalu memperhatikannya karena fokusnya tetap pada ayah Jingse yang terus dikejarnya. Sementara itu, Hugo bertemu dengan ayah Jingse yang beberapa kali meminta maaf pada dirinya, menyadari bahwa selama ini ia telah membuat Hugo menderita. Di sisi lain, petunjuk-petunjuk menunjukkan bahwa seluruh adegan tersebut hanyalah sandiwara pengendalian pikiran. Meski kenyataannya Hugo tidak terganggu sama sekali. Ia merasa kini bisa menyampaikan semua hal yang terpendam dalam hatinya selama ini. Kelompok Maki akhirnya tiba di lokasi Hugo. Kali ini, berkat bantuan dari Vauban, Nai berhasil terbebas dari pengaruh hipnotis. Nai merasa tenang dan memutuskan untuk tetap tinggal di homeschool, meminta ayahnya untuk memakan kue penghapus memori agar tidak dibawa pulang. Karena jika ia pulang, kemungkinan besar sekolah akan ditutup oleh ayah. Sementara itu, Tibet sedang menemani Giasat di tempat terpisah. Meskipun pistol sudah ditodongkan ke kepalanya, Giasat tak sedikit pun merasa takut. Ia malah menunjukkan beberapa titik untuk ditembak, lalu menyeringai, banyak darah akan mengalir. Ia mulai memanipulasi psikologi Tibet, bahkan menyeret nama ayahnya membuat emosi Tibet memuncak dan mendorongnya menendang Giasat yang terjatuh. Dulu ayah Tibet sempat berencana meninggalkan homeschool untuk kembali ke keluarganya, tapi kesalahannya adalah menceritakan semua itu kepada Giasat. Ayahnya pernah menyerukan agar Giasat menghentikan teknik hipnosis terhadap Pak Amin. Karena masa lalu yang kelam dan penelantaran dari keluarga, Giasat menyesali dan membenci keadaan, bahkan pernah menyiksa dan membunuh ayah Tibet dengan cara melilitkan seutas tali ke lehernya, lalu menggantungnya secara kriminal, seolah-olah bunuh diri. Semua itu dilakukannya agar Tibet tumbuh menjadi monster yang setia padanya sebagai pelindung.
Ketika dibangkitkan oleh amarah, Tibet menendang dan menjatuhkan Gyasat berulang kali, bahkan menodongkan pistol ke kepalanya. Tanpa ragu menekan pelatuk tapi tak bisa. Untungnya Pak Amin tiba dan menenangkan situasi, melarang Tibet bertindak gegabah. Gian dan Pak Giani pun berusaha menenangkan Tibet, akhirnya ia menurunkan senjatanya. Namun, Gyasat tidak berhenti di situ, ia meledek Gian untuk fokus pada keselamatan kelompok adik perempuannya, bukan si monster itu. Saat itu Dan spontan melesat keluar mencari Maki, dan benar saja Trump berhasil mendeteksi bahwa Vauban telah membelot, lalu menembakkan senjatanya untuk mengejar kelompok 3 orang. Setelah berlari cukup jauh, bahu Trump tertatih dan kakinya terkilir, namun justru ini yang memperlambatnya. Maki berusaha melindungi 2 temannya, dan tertembak 1 peluru tepat di perut sementara 2 teman lainnya selamat. Maki terjatuh, kehabisan tenaga dan darah, dan tak kuasa melangkah lebih jauh. Ketika Vauban berkata bahwa ia belum ingin benar-benar mati, baru saja ucapannya terucap, ia langsung terkapar tidak sadarkan diri. Dan pun segera meminta Tibet untuk membawa Vauban kembali ke sekolah terlebih dahulu. Lalu ia bergegas pergi untuk memburu Trump. Di tempat lain, 2 saudara Mok dan Mak berhasil menangkap Fuji dan menahannya dengan kekuatan. Sementara itu, Hugo, Jingshai, dan Jin masih terus mengejar ayah mereka. Melihat anaknya diperlakukan kasar, ayah Fuji memerintahkan para pengawalnya menyeret putrinya pergi. Namun, Mot yang tidak tahan melihat perlakuan itu langsung menegur keras sang ayah dan mengusirnya pergi. Bill juga sedang berada di dekat Pen, memeluk eratnya dan berkata agar ia jangan panik. Ayahnya Pen, yang mendengar ucapan Bill dari luar, tiba-tiba merasa menyesal dan kembali meminta maaf pada putrinya. Sementara itu, Jingjai berhasil menemui ibunya. Pada saat emosi memuncak, ia mengangkat pisaunya, hendak menyerang namun kemudian terhenti dan membiarkan sang ibu melarikan diri. Bahkan ayah Hugo juga menyadari kesalahan dirinya. Semua orang akhirnya siap untuk bertanggung jawab atas tindakan gegabah mereka. Pada momen penuh emosional tersebut, cinta keluarga tampak mampu menghentikan tindakan kekerasan sebelum semuanya berujung tragis. Sementara itu, Pak Amin kembali mengajarkan prinsip pelajaran penting kepada Gyasat, menasihati agar ia menghilangkan ambisi kekuasaan dan pembalasan. Biarkan cinta mereka menyembuhkan luka, bukan memperluka. Begitu katanya, menekankan pentingnya kasih sayang sebagai jalan menuju rekonsiliasi. Dia tak sanggup menahan diri tanpa belas, darah deras mengalir, dan dia menghantam Trump hingga terkapar di tanah. Gian tahu dirinya tak mampu melawannya secara fisik, tapi ia melihat Trump tampak dikendalikan oleh hipnotis, bahkan sampai memukul dirinya sendiri. Gian tak punya niat berhenti sampai Kojilak dan Vauban datang mencoba menasihatinya. Mereka memperingatkan bahwa jika terus seperti itu, Gian bisa berubah jadi monster seperti yang diinginkan oleh Gyasat. Akhirnya, semuanya dibawa kembali ke sekolah. Setelah itu, Gian dibantu oleh Kozaki menuju rumah sakit. Mereka merawat anak-anak yang terkena hipnotis dan perlahan mereka sadar. Bahkan para orang tua yang sempat dipaksa trauma bonding makan kue dan melupakan sebagian ingatan mereka. Sementara itu, Gyasat dan Pak Tram diberi tiket satu arah oleh Pak Amin untuk pergi ke rumah batu penjara permanen. Sebelum mereka pergi, Gyasat memperingatkan, "Selama aku masih hidup, proyek ini akan terus berjalan. Jika bukan aku, akan ada generasi berikutnya melanjutkannya." Pesan itu menghiasi layar. Pak Amin lalu turun ke ruang bawah tanah, menemui Dan dan meminta maaf atas penahanan yang selama ini dilakukan. Dan tak menyalahkan, mengerti bahwa itu semua bagian dari tanggung jawab Gyasat. Keduanya berbicara panjang tentang masa muda mereka, menjalin kembali ikatan persaudaraan. Sekitar sebulan kemudian, Maki telah pulih sepenuhnya dan kembali ke sekolah. Saat tiba, ia disambut cerah oleh Tibet yang cukup cantik hingga hampir membuat Maki lupa memberi salam kepada kakaknya. Dan mata mereka saling tertumbuk. Maki tak rela kalah dari teman yang dekat dengan Ye, dan semua perlahan mereda. Malam itu, Pak Amin berjalan sendirian di halaman. Ia berbicara lembut kepada Rovina, mengungkapkan kebahagiaan telah menepati janjinya, mengubah homeschool menjadi rumah bagi anak-anak yang terlantar. Perjalanan panjang dan penuh luka ini pun berbuah harapan. Karena sadar waktu hidupnya tak lama lagi,
Pak Amin memanfaatkan hari-hari terakhirnya bersama anak-anak di homeschool. Ia mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada Gian, berharap Gian bersedia menggantikannya merawat sekolah itu. Setelah menulis surat wasiat tersebut, ia turun ke kamar dan berbaring untuk istirahat. Itulah kali terakhir semua orang melihatnya. Keesokan paginya ketika Giani dan Gian turun membawa sarapan, mereka menemukan Pak Amin telah terbaring tidak bergerak di tempat tidurnya. Gian menangis terseduh, menatap tubuh yang kini dingin baes tak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. 1 bulan berlalu, namun berkat kerja keras Gian, situasi di homeschool perlahan kembali stabil. Giani pun kini terlihat bahagia menjalankan tugasnya, tanpa lagi adanya paksaan untuk melakukan sesuatu yang tak ia sukai. Kehidupan di sana perlahan berubah. Zanity tak sekeras dulu terhadap murid yang berbicara saat pelajaran, karena ia menyadari bahwa melihat murid bahagia adalah kebahagiaannya sendiri. Anak-anak kini bisa memasak menu favorit mereka, menikmati hidangan lezat, dan menjalani hari-hari penuh kebebasan. Zan merasakan perubahan positif, semua tampak menikmati momen tanpa tekanan. Ia percaya Pak Amin pasti akan bangga, sebab kini tak ada lagi yang tertinggal atau dipaksa menanggung luka masa lalu. Namun suatu hari, kemunculan seorang tamu tak terduga membuat Zan gelisah. Seorang teman lama, Zezo, yang dulu pernah diperkenalkan oleh ayahnya kepada Gian. Munculnya Zezo menimbulkan pertanyaan besar, apakah ia membawa pesan penting dari Pak Amin? Atau justru badai baru yang akan menerpa? Kita hanya dapat menanti bagaimana sutradara akan menyelesaikan cerita ini. Film ini berakhir di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami kalau kamu baru pertama kali berkunjung. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.